Setiap kali betina berhubungan, dia akan mendapatkan sebuah cincin. Semakin banyak cincin di tangan, semakin banyak jantan yang telah menerimanya. Karena di planet ini hanya ada jantan. Untuk melestarikan ras, mereka terpaksa menciptakan betina buatan untuk mencocokkan gen. Namun, masyarakat tetap didominasi oleh jantan. Jadi di planet ini, betina diizinkan memiliki banyak jantan. Namun, betina buatan tidak dapat hamil dan mungkin kurang cerdas. Oleh karena itu, betina yang lahir hidup menjadi objek perlindungan utama. Belum lagi kemampuan reproduksi mereka yang berharga. Dan hari ini, betina yang lahir hidup yang menghilang selama bertahun-tahun muncul kembali. Banyak jantan datang untuk ikut lelang. Saat itu, di sofa ruang VIP, seorang pria mengenakan topeng singa duduk dengan seragam militer yang tegap. Kaki disilangkan. Dua pasang mata tajam mengamati segala sesuatu di bawahnya. Pelelangan betina sudah melanggar hukum kekaisaran dengan serius. Apalagi itu adalah betina yang lahir hidup yang langka. Kali ini dia memang datang untuk menangkap pelanggar. Saat pembawa acara mengumumkan dengan suara keras, layar merah besar perlahan-lahan dibuka. Sementara itu, aroma bersih menyebar di dalam ruangan. Ketika Luka tersadar, dia baru sadar bahwa dia sudah tersipu dan jantungnya berdebar. Dia dikenal sebagai jantan peringkat teratas yang disebut pedang kekaisaran. Di sekelilingnya tidak pernah kekurangan betina yang mengejar. Namun dia tidak merasakan minat pada semua betina. Bahkan pada putri yang merupakan tunangannya. Dia juga tidak pernah merasakan perasaan berdebar. Tak disangka kali ini dia malah bereaksi. Pada saat itu di atas panggung lelang, sebuah kandang burung emas besar perlahan-lahan terangkat. Seorang gadis terbaring bersandar di atas selimut berwarna sendiri. Dia ketakutan dan meringkuk menjadi satu bola. Rambut hitam legamnya berserakan di lantai. Kulitnya putih bersih seperti jade domba dengan sedikit warna merah muda. Melihat situasi itu, semua jantan menjadi gila. Bahkan pembawa acara belum membuka mulut. Harga sudah melambung dari 1 juta menjadi 500 juta. Kiao Sui-Sui saat ini merasa pusing. Sebenarnya dia sudah sadar sebelumnya. Bahkan berhasil melarikan diri dari penahanan lelang. Tapi dengan cepat dia ditangkap kembali. Dan bahkan diberi obat. Suara di pikirannya membuatnya sadar sejenak. Terdeteksi bahwa host dalam bahaya, keterampilan pasif telah diaktifkan. Dia belum bereaksi terhadap sumber suara itu. Dalam sekejap, aroma wangi tiba-tiba menjadi kuat. Sekejap semua suara tiba-tiba menghilang. Sepasang mata merah memandangnya. 3 detik kemudian, tempat itu menjadi kacau. Aroma manis memicu gen kebrutalan dalam tubuh jantan. Semua jantan sekarang hanya ingin mendapatkan gadis di panggung. Kiao Sui-Sui berencana melarikan diri dalam kekacauan. Dalam sekejap, seorang pria berlari cepat ke arahnya. Dia secara instingtif menutup matanya karena takut. Rasa sakit yang dibayangkan tidak muncul. Sekali lagi membuka mata. Terlihat seorang pria berambut pirang menghalangi di depan. Pedang perak di tangannya sudah dipenuhi darah. Kemudian Luka membuka kandang dan masuk. Awalnya dia mengira dia sama seperti pria lainnya. Namun di detik berikutnya pria itu berlutut di depan. Menunduk sedikit seolah sedang memberi hormat. Maaf telah membuat Anda terkejut. Pada saat yang sama, suara notifikasi muncul di kepala. Terdeteksi jantan Beasman yang cocok. Benih, SSS. Bakat, tidak ada untuk saat ini. Gen, unggul. Proses ini membuatnya terkejut. Namun dia segera menangkap kata kunci tentang ras hewan. Apakah saya telah terjebak dalam permainan? Bisakah saya kembali ke dunia asal? Setiap kali host melahirkan satu keturunan, sistem akan memberikan hadiah berupa item dan poin. Ketika poin terkumpul hingga 2000, fungsi teleportasi dapat diaktifkan. Unggul, 100. Baik, 80. Sedang, 60. Buruk, 40. Dia ingin terus bertanya tentang keadaan di sini. Namun di detik berikutnya, efek obat mulai bekerja. Pandangannya gelap dan dia terjatuh ke depan. Hanya 1 detik sebelum kehilangan kesadaran. Seolah-olah jatuh ke dalam pelukan yang kuat. Luka dengan hati-hati mengangkat gadis itu ke pelukannya. Setelah memastikan tidak ada yang terluka, dia membungkusnya dengan jubahnya sendiri. Karena efek obat seluruh tubuh merasa tidak nyaman. Gadis itu secara naluriah meraih leher pria itu. Luka hanya merasakan napasnya semakin berat. Menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia segera mengangkat orang itu dengan posisi menyamping dan bersiap untuk pergi. Semua pelaku perdagangan ilegal telah ditangkap oleh kolonel. Namun, pemilik di sini melarikan diri di tengah kekacauan. Tampaknya aroma betina yang menyebabkan kerusuhan. Untungnya kami sudah memberikan inhibitor sebelumnya. Jika tidak, misi tidak akan dapat diselesaikan. Pada saat itu, bawahan melihat kemerahan di ujung mata Luka. Ans baru ingin bertanya tetapi terputus. Jadi, mari mundur dulu. Yang lain akan diserahkan kepada Asosiasi Perlindungan Betina untuk ditangani. Kemudian melihat ke Kiao Sui-Sui yang ada di pelukannya. Aku akan tangani yang ini. Setelah mengatakannya, dia langsung membawa gadis itu pergi. Melihat punggung Luka yang menjauh,
Seorang prajurit tidak bisa tidak menggelengkan kepala dengan penuh perasaan. Bos membawa orang itu kembali juga tidak ada gunanya. Bukankah dia memang tidak bisa? Hans ketakutan dan langsung memukul. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah begitu? Kolonel adalah jantan peringkat teratas yang sangat berkualitas. Akibatnya, karena perang, dia menjadi tidak subur. Aroma betina yang baru saja itu membuat semua orang menjadi gila. Hanya kolonel yang sama sekali tidak merasakannya. Tidak heran dia tidak perlu menggunakan inhibitor. Ekspresi yang sedikit aneh. Tapi dia jelas melihat kolonel tampak berusaha keras untuk bertahan. Tak lama setelah itu, tempat tinggal di titik kartu. Luka dengan gugup menggendong gadis itu menuju ruangan. Sambil juga tidak lupa meminta pelayan untuk membawa kotak obat dan air. Panggil dokter Laiboli ke sini. Di detik berikutnya, dia tiba-tiba berhenti. Masih ada penekan. Ambil sebanyak mungkin. Dengan cepat, semua barang sudah siap untuk dibawa. Hanya saja pelayan sedikit bingung. Apakah Tuan masih memerlukan inhibitor? Bulan lalu, Putri datang ke rumah dengan sikap baik. Tuan memiliki ekspresi dingin. Pengurus rumah tangga tersenyum tenang. Namun, tatapannya ke arah ruangan terlihat dalam. Saat ini, di dalam ruangan, tabung inhibitor berserakan di lantai. Wajah Luka sekarang memerah tidak karuan. Selama dia bersama betina ini, gen dalam tubuhnya terus-menerus bergejolak. Dia menggulung lengan dengan sembarangan dan menyuntikkan obat lagi. Sebenarnya, dia bisa menyerahkan gadis itu kepada orang-orang di asosiasi betina. Tapi karena di dalam sana juga ada jantan, dia takut gadis itu akan tertipu menjadi pasangan orang lain. Ini setara dengan mengirimnya kembali ke sarang serigala. Hanya saja dia lupa. Dia adalah Raja Serigala. Saat ini, gadis itu seluruh tubuhnya memerah. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti. Luka melihat dia merasa tidak nyaman. Baru saja ingin mendekat untuk memeriksa keadaan gadis itu. Namun, saat dia menyentuh dahi, otaknya tiba-tiba bingung. Akhirnya, dia berhasil memulihkan kesadarannya dengan kekuatan mental yang kuat. Dia berbalik dan memasukkan orang itu ke dalam bak mandi yang penuh air dingin. Kiao Sui-Sui baru saja mengernyitkan alisnya. Hanya saja, keadaan gadis itu saat ini membuat pria itu tidak bisa menahan diri untuk menyuntikkan inhibitor lagi. Dulu, dia tidak merasakan apapun terhadap betina manapun. Bahkan pada awalnya, dia merasa malu karenanya. Mencari semua dokter terbaik, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Saat itu, dia tidak pernah membayangkan. Dia sekarang akan menjadi seperti ini. Akhirnya, akal sehatnya sepenuhnya tenggelam. 6 jam kemudian, Laiboli menghapus kekuatan penyembuhnya. Luka, kamu benar-benar gila. Betina yang lahir hidup adalah objek perlindungan utama kekaisaran. Itu bukan milik pribadi kamu. Kamu tidak hanya membawanya kembali tanpa melaporkan. Bahkan berani memperlakukan dia seperti ini. Luka tidak memperdulikan tuduhan orang lain. Bagaimana keadaannya sekarang? Efek obatnya sudah hilang. Hanya saja dia tidak memiliki semangat untuk. Kondisi fisiknya juga berantakan. Setelah mengatakannya, matanya berkilau saat melihat gadis yang tertidur. Lalu, kamu berencana untuk melakukan apa? Bulan depan adalah upacara kamu dan kantor. Namun sekarang telah menandai betina ini. Apa kamu sudah bosan menjadi suami ideal? Apakah kamu berencana menjadi laki-laki brengsek yang dicemooh orang? Emosi Luka terlihat rumit di matanya. Saya tidak menandainya. Laiboli tampak seperti mendengar lelucon. Dia sangat mengerti apa yang akan terjadi ketika efek obatnya hilang. Kamu memang ingin menjadi brengsek binatang, ya? Kenapa? Apa kamu tidak ingin bertanggung jawab? Saya bisa menjadi walinya. Memberikan hidup terbaik untuknya. Tapi selain itu, saya tidak bisa memberikan lebih banyak. Di Kekaisaran Oslan, setiap betina dapat dilengkapi dengan 3 wali atau lebih. Agar dapat memberikan kualitas hidup yang lebih tinggi untuk betina. Hanya jantan berkualitas yang telah melewati penyaringan ketat, yang berhak menjadi wali resmi. Tetapi sekarang, seseorang telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ternyata dia berkata ingin menjadi wali. Laiboli tertawa dingin. Jadi kamu tidak berniat untuk mengajukan diri menjadi pasangannya, kan? Aku hanya milik Putri Isabel. Luka, saya berharap kamu bisa mengingat apa yang dikatakan hari ini. Kiao Sui-Sui tidur sepanjang hari. Sampai larut malam baru perlahan membuka mata. Dekorasi ruangan yang megah. Dia bahkan mengira dirinya menyelundup ke Louvre. Baru saja ingin turun untuk melihat ini di mana. Namun, tiba-tiba kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Pintu kamar segera didorong terbuka. Seorang pria tampan berambut perak berlari terburu-buru mendekat. Di belakangnya mengikuti seorang pria tinggi dan tampan berambut pirang. Laiboli segera maju untuk membantu gadis itu bangkit. Menggunakan kemampuan penyembuhan untuk meredakan sakit kakinya. Mengeluarkan seutas kalung mutiara dan memakainya di pergelangan tangannya. Uji coba, uji coba. 123132. Apakah kamu bisa mendengar? Dia bukan tunarungu, tentu saja dia bisa mendengar. Tunggu, sekarang dia bisa mengerti.
baru saja mengucapkan satu kata. Laiboli segera menutup mulutnya karena terkejut. Ya Tuhan, dia bisa berbicara. Dia melihat mata gadis itu yang terbuka lebar tanpa kata. Dia bahkan memiliki perasaan. Apakah ini yang disebut magnetisme betina yang lahir hidup? Bagaimana bisa dia begitu menggemaskan? Setelah penjelasan Laiboli, barulah dia mengerti. Gelang itu adalah otak cahaya. Tidak hanya memiliki fungsi terjemahan di seluruh galaksi, tapi juga bisa melacak lokasi kapan saja. Meskipun terlihat sangat menakjubkan, tapi sebagai orang modern, dia dengan cepat menerima kondisinya. Menghadapi pertanyaan Laiboli tentang identitas lawan, dia memilih beberapa hal untuk dikatakan. Yang lainnya dia lewati dengan berpura-pura amnesia. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi tadi malam? Sebenarnya, dia sudah melihat sosok Luka begitu dia masuk. Dia tentu saja ingat segala sesuatu yang terjadi malam itu. Hanya saja, mengingat tatapan dingin dari pihak sana. Dia akhirnya menggelengkan kepala. Luka yang melihat itu mengerutkan dahi dan hampir ingin berkata sesuatu. Laiboli langsung membuka suara untuk memotong. Jadi, apakah kamu punya cara untuk menghubungi walimu? Mereka pasti sangat khawatir karena kamu menghilang. Qiao Sui tidak menjawab. Dia hanya bertanya, ini tempat apa? Ini adalah istana saya. Kamu aman di sini. Saya ingin bertanya, ini negara apa? Di benua mana? Kedua pria itu terkejut sejenak. Sekarang kamu berada di ibu kota Kekaisaran Oslan, Atlantis. Ini adalah tempat dengan tingkat peradaban tertinggi di seluruh federasi. Mengenai benua yang kamu maksud, saya tidak begitu tahu itu apa. Cahaya di mata Qiao Sui meredup. Ternyata, apakah nama tempat dan pengaturan di dalam permainan itu cocok? Sepertinya dia memang telah terjebak di dalam permainan. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah melihat panduan. Sekarang dia mengetahui sangat sedikit tentang dunia permainan. Jadi, kalian mungkin tidak bisa menemukan keluargaku. Luka menyadari kekecewaannya. Dia ingin membuka mulut untuk menghibur. Namun akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Laiboli secara aktif mendekati Qiao Sui. Tidak apa-apa. Kamu sangat imut. Akan ada banyak orang yang mengantri untuk menjadi walimu. Qiao Sui penuh dengan tanda tanya. Karena saya sudah dewasa. Tidak perlu wali. Ini jelas merupakan jawaban yang sangat normal. Kedua pria itu tampak terkejut. Apa yang sebenarnya dialami betina ini sebelumnya? Di Kekaisaran, betina yang tidak memiliki pasangan. Meskipun setelah dewasa, wali harus melindungi dan memberikan nafkah kepada mereka hingga saat terakhir. Kecuali jika betina sendiri meminta untuk mengakhiri hubungan. Jika tidak, tidak ada jantan yang akan meninggalkan betina mereka. Apalagi dia adalah betina yang lahir hidup yang langka. Luka sudah memeriksa berkasnya. Seluruh federasi tidak menemukan orang ini. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki keluarga. Masa lalu pasti membuatnya selalu terasing. Memikirkan ini membuat rasa bersalah Luka semakin dalam. Laiboli juga mengerti betapa sulitnya hidup betina seperti ini. Di mata terdapat sedikit rasa sakit yang nyata. Sui, tanpa wali, kamu tidak bisa hidup sendiri di Kekaisaran. Aku sudah mendengar tentang situasi di lokasi lelang. Aroma kamu mudah memicu kehilangan kontrol pada jantan. Harus ada seseorang yang melindungimu. Dia anehnya mencium dirinya sendiri. Kembali padaku, aku tidak mencium apa-apa. Laiboli berbicara dengan cara yang samar. Hanya dalam keadaan khusus aroma itu akan kuat. Tapi Sui segera teringat pada keterampilan pasif sistem. Dia menunduk seolah memikirkan sesuatu. Luka mengernyitkan dahi. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu bisa memicu konsekuensi apa? Kata-kata khawatir itu terdengar seperti pertanyaan. Daya tarik betina terhadap jantan tertulis dalam gen. Dan aroma Qiao Sui. Bahkan bisa langsung membuat jantan kehilangan akal. Luka awalnya berpikir ini adalah bakat yang bangkit dalam dirinya. Tapi sekarang melihat ekspresinya yang bingung. Pastinya tidak bisa mengontrol munculnya aroma. Tapi jika muncul lagi, bukankah itu sama dengan jadi target hidup? Qiao Sui tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Hanya saja, tadi perilaku pria itu membuatnya merasa seperti dia tidak terlalu menghargainya. Jadi dia menundukkan kepala dan tidak melanjutkan pembicaraan. Luka, kamu sudah sampai padanya. Kemudian melihat gadis itu dan berbicara lembut. Jika demikian, kamu lebih membutuhkan wali. Calon harus seseorang yang memiliki kekuatan mental yang tinggi. Faktor kegilaan harus rendah, yang mampu merawatmu dengan baik. Dan latar belakangnya juga harus kuat. Misalnya, saya sangat cocok. Mendengar itu, Luka menggigit gigi dan menggeram sebagai peringatan. Laiboli tidak menghiraukan dan melanjutkan berbicara. Saya adalah anggota keluarga kerajaan. Dan saya juga belum terikat dengan pertunangan. Merawat satu betina kecil masih bisa diterima, kan? Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Luka mulai mengeluarkan tekanan jantan. Kekuatan mental Laiboli juga tidak rendah. Tapi dia hanya memiliki bakat penyembuhan. Dalam menyerang barat bersama Luka, masih sedikit kekurangan. Hanya seorang wali saja, seharusnya tidak begitu penting, kan?
Aku akan pergi sekarang. Kiao Sui tidak memahami persaingan antara keduanya. Tapi sekarang dia sangat perlu memahami keadaan dunia. Dibandingkan dengan kartu yang dingin, dia masih memilih untuk menarik lengan Lai Boli. Bolehkah saya merepotkan Anda untuk tinggal sedikit lebih lama? Saya ingin memahami situasi di sini. Lai Boli mengangkat alisnya melihat luka dan tersenyum. Kemudian dengan sopan, dia duduk dan menjawab pertanyaan. Ini adalah sebuah planet yang disebut ibu kota di angkasa. Di planet ini ada 3 kekuatan besar. Arus utama adalah federasi antar bintang yang menguasai dengan teknologi dan kekuatan mental. Kekaisaran Osland adalah salah satu negara anggota federasi. Selanjutnya adalah aliansi bebas yang diperintah oleh agama. Dan berbagai pengungsi yang berkumpul dalam aliansi pengembara. Berdiam di zona tak terurus, Suyanjian. Di sini, seorang betina diizinkan untuk membentuk keluarga dengan banyak jantan. Mereka yang tidak memiliki pasangan juga akan dirawat oleh wali. Karena jantan lebih banyak daripada betina. Federasi memiliki kebijakan yang matang untuk betina. Betina secara alami memiliki gen yang menenangkan jantan. Oleh karena itu, federasi juga mengatur. Betina harus memiliki banyak pasangan. Seorang betina buatan yang biasa setiap tahun harus mencocokkan dengan lebih dari 6 pasangan. Semakin buruk kondisi betina, jumlah jantan yang diperlukan semakin banyak. Gen jantan juga semakin rendah kualitasnya. Betina dengan kondisi baik dapat memilih dengan bebas. Tetapi jumlahnya juga tidak boleh kurang dari 6. Kiao Sui segera menyadari ada yang tidak beres. Kebijakan yang tampaknya menguntungkan betina. Namun sebenarnya untuk stabilitas sosial, baik betina mau atau tidak, mereka harus mencocokkan jantan sebanyak mungkin. Bahkan jika tidak menyukai siapapun, tidak ada pilihan. Untungnya ada sistem yang bisa mengembalikan dirinya. Bagaimana agar bisa cepat mengumpulkan 2000 poin? Meskipun hanya menghasilkan gen unggul, itu harus melahirkan 20. Tubuh Anda telah dimodifikasi menjadi lebih mudah hamil. Selain itu, Anda juga dapat melahirkan tanpa rasa sakit dan pulih dengan cepat setelah melahirkan, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Lalu bagaimana bisa melahirkan gen unggul? Saya akan menguji berbagai kualitas pejantan untuk Anda, mencocokkan dengan pejantan yang memiliki gen unggul, meningkatkan kemungkinan melahirkan keturunan dengan gen berkualitas tinggi. Saat itu, Anda dapat memilih sendiri. Mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah Lai Boli yang sedang berbicara dengan percaya diri. Sistem segera memberikan peringatan. Terdeteksi pejantan yang cocok. Kekuatan sperma, kelas S. Bakat, penyembuhan. Gen, unggul. Melihat ini, dia dengan lembut memotong pembicaraan orang itu. Lai Boli, bolehkah aku memanggilmu seperti ini? Memandang mata gadis itu yang hitam seperti anggur. Lai Boli segera tertegun dan kehilangan fokus. Tentu saja, kamu bisa memanggilku Ash langsung. Namaku Ash Lai Boli. Dia berbisik pelan, lalu menunduk dan tersenyum lembut. Seolah-olah seperti gadis yang tidak mengerti dunia. Kamu tahu banyak hal ya. Bolehkah aku sering bertanya padamu di lain waktu? Lai Boli menatapnya dengan bingung. Saat itu, dia kehilangan ketenangannya yang biasa. Aku pasti akan mengatakan semua yang aku tahu. Dia harus mengakui. Betina kecil yang lembut dan tidak angkuh seperti Kiao Sui. Sungguh sangat mematikan bagi pria. Harus diketahui bahwa betina di sini pada dasarnya angkuh. Sedikit ketidakpuasan langsung dimarahi. Bagaimanapun juga, ada terlalu banyak jantan yang patuh pada mereka. Lai Boli sangat benci dengan perasaan seperti ini. Dia selalu tidak ingin menjadi siapapun es pasangan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, di masa lalu, Kiao Sui sudah sangat memahami sifat manusia. Dia sangat tahu bagaimana cara merebut hati seorang pria. Keduanya bercakap dengan bahagia untuk sementara waktu. Kiao Sui terus tersenyum sambil mengangguk setuju. Hanya sekilas dari sudut matanya, pria yang awalnya berdiri di pintu telah menghilang. Hanya menyisakan puing-puing yang hancur di tanah. Tersesat di planet ras hewan yang mendewakan betina dan merendahkan jantan. Sistem pencarian pasangan langsung tertekan hingga hancur. Dalam akun, bahkan disalurkan hingga miliaran koin emas. Satu-satunya permintaan adalah menikahi 7 pria hewan yang tampan. Namun gadis itu tidak tertarik pada pria. Sayangnya, untuk pulang dia harus melahirkan 20 anak. Terpaksa, dia hanya bisa terlebih dahulu merebut hati singa emas yang tampan. Sekaligus mencoba menggait rubah kecil yang lembut. Namun sudah sebulan berlalu. Meskipun Lai Boli menghubunginya untuk mengobrol setiap hari. Tetapi dia tidak pernah secara aktif mendorong hubungan mereka. Di dalam tatapan lembutnya, sepertinya selalu mengamati sesuatu dengan hati-hati. Tapi Kiao Sui bukanlah orang yang mudah. Kehidupan selama 18 tahun sebelumnya telah mengajarinya bagaimana cara bertahan hidup. Mungkin Lai Boli tampak seperti playboy di permukaan. Namun di dalam hatinya, dia sangat konservatif. Sepertinya perlu mengubah strategi. Pertama, mencari pelayan untuk mencari informasi. Namun, sebagian besar informasi di dalam rumah adalah tentang luka.
Dengar-dengar, Tuan dan Putri akan menikah bulan ini. Sayangnya, Putri sebenarnya sangat menyukai Tuan. Namun, setelah mengetahui bulan lalu bahwa Tuan tidak subur, dia pun menangis besar dan langsung pulang. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Kiao Sui duduk tenang di samping sambil senang menikmati situasi. Bisa diperhatikan oleh seorang bangsawan. Kolonel Luka pasti sangat luar biasa, kan? Bukankah begitu? Tuan pasti adalah yang terbaik di antara 17 pasangan putri. Angka yang asing hampir membuatnya tercekik. Namun, melihat ekspresi pelayan yang seolah-olah merasa berhak, ternyata, lingkup pemikirannya memang sempit. Pelayan bahkan mengira dia sedih karena ini. Jangan merasa sedih. Anda adalah wanita pertama yang dibawa pulang oleh Tuan. Tuan pasti sangat menyukai Anda. Namun, Kiao Sui merasa sedikit canggung. Ia segera menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungan. Dan sepertinya Kolonel dan Putri sangat cocok. Saya berharap mereka bisa bahagia. Meskipun saya mengatakannya dengan mulut. Namun di dalam hati, saya selalu merasa tertekan. Setelah meninggalkan cairan nutrisi yang sangat bergizi namun sulit diminum, dia bersiap untuk pergi kembali ke kamar dan istirahat. Namun, baru saja dia berbalik. Sosok Luka tiba-tiba muncul di belakang. Sebenarnya, dia sudah mendengar percakapan beberapa orang tersebut. Dia awalnya ingin maju untuk menyela. Namun, dia mendengar topik yang membahas dirinya dan Kiao Sui. Tanpa bisa dikendalikan, dia berhenti langkahnya. Mengingat ucapan gadis itu yang baru saja berharap mereka bahagia. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tiba-tiba terhenti di tenggorokannya. Apakah kamu tidak suka larutan nutrisi? Saya hanya tidak memiliki selera. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Suasana canggung menyebar. Pemilik lelang ilegal telah ditangkap. Kiao Sui secara naluriah memaksakan senyuman. Tidak heran itu adalah Kolonel Luka. Saya tahu Anda pasti bisa menangkap orang jahat itu. Meskipun dia tidak terlalu senang. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan percakapan terputus. Namun Luka tiba-tiba mengernyitkan dahi. Kamu tidak perlu begitu. Tidak perlu repot-repot memuji saya. Jika tidak ingin tertawa, tidak perlu dipaksakan. Mendengar itu, gadis itu terdiam. Sebelumnya dia juga begitu di depan Lai Boli. Namun pria itu tidak menyadari bahwa dia berusaha menyenangkannya. Dia hanya menikmati proses kebersamaan itu. Justru Luka yang jarang terlihat, ternyata bisa melihat dirinya dengan jelas. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah. Untungnya, Luka dengan bijak mengalihkan topik pembicaraan. Dia hanya memberikan seuntai kalung kepada gadis itu. Ini ditemukan di tempat bos. Aku membawanya kembali karena ada baumu. Terima kasih, Kolonel. Panggil aku Luka. Seperti kamu memanggil Lai Boli. Mata pria itu yang berwarna keemasan semakin jernih di bawah sinar matahari. Gadis itu sejenak tertegun. Sudah lama berlalu, tapi dia tidak bersuara. Mata pria itu sedikit redup. Aku ingin berbicara denganmu tentang malam itu. Gadis itu baru ingin bertanya tentang apa. Sebelum dia ingat sesuatu, wajahnya tiba-tiba memerah. Luka baru ingin melanjutkan. Pelayan di belakangnya langsung memotong percakapan. Tuan, Letnan Ang sudah menunggu di ruang kerja. Dia bilang ada urusan mendesak mencarimu. Kiao Sui menghela napas lega. Namun, dia agak merasa kecewa. Akhirnya, Luka diam-diam mengantarnya kembali ke kamar. Di ruang kerja setelah beberapa saat, Angs berteriak dengan semangat bahwa dia telah melakukan hal besar. Ternyata itu adalah pengakuan dari pemilik tempat lelang. Kiao Sui yang dilelang bukanlah ras hewan, melainkan manusia purba. Mendengar itu, Luka juga tertegun. Jika benar itu manusia purba, maka situasinya tidaklah sederhana. Karena sekarang, Federasi Antar Bintang dapat mengembangkan peradaban dengan cepat. Semuanya bergantung pada banyak pencapaian yang ditinggalkan oleh manusia purba. Namun, ras hewan telah mengembangkan sedikitnya 10% dari kebijaksanaan manusia purba. Saat ini bahkan sepotong fosil kotoran manusia purba dapat dilelang dengan harga lebih dari 1.000 miliar. Sekarang satu-satunya manusia purba yang masih hidup muncul. Pasti akan menggemparkan seluruh federasi. Apakah kamu yakin ini tidak salah? Saya juga awalnya menganggapnya sebagai omong kosong. Kemudian berdasarkan pengakuan untuk diselidiki. Pemilik melakukan pemeriksaan menyeluruh saat menangkapnya. Meskipun struktur tubuhnya mirip dengan betina ras hewan. Namun, dia tidak memiliki bentuk hewan. Selain itu, para ahli pasar gelap telah memeriksa barangnya. Semua ciri dari betina ini sepenuhnya cocok dengan wanita manusia purba. Angs masih menganalisis dengan antusias. Namun Luka sudah benar-benar tertegun. Tidak heran ia tidak bisa menandainya. Pada zaman primitif antar bintang, setelah jantan dan betina mengonfirmasi hubungan mereka, jantan akan menanamkan aroma mereka ke dalam kelenjar betina. Ini dapat mencegah betina mereka dicuri oleh jantan lain. Kemudian, setelah memasuki era federal, tanda juga merupakan simbol saling suka. Lagi pula, betina dapat menolak untuk ditandai.
Semakin bersih aroma mereka, semakin banyak jantan yang dapat mereka tarik. Kemudian, obat penekan ditemukan. Menghadapi beberapa jantan yang memiliki sifat kepemilikan yang kuat, betina akan mengonsumsi obat penekan untuk menghindari penandaan. Malam itu, ia sebenarnya berniat untuk menandai gadis itu. Namun, ia menemukan bahwa ia sama sekali tidak bisa menanamkan aromanya. Ia mengira itu karena dia telah meminum obat dan tidak ingin ditandai. Ditambah lagi, ia juga memiliki pertunangan. Jadi ia berniat untuk menjadi wali dan berusaha untuk mengganti kerugian padanya. Tidak disangka ternyata alasannya seperti ini. Segera berbicara untuk menutup semua informasi. Setelah itu saya akan membawanya untuk diperiksa lagi. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, baru melaporkannya. Keesokan harinya, gadis bingung itu dibawa keluar untuk menemui dokter. Tapi Laiboli setiap hari akan merawat saya. Dia melihat luka dengan cemas. Takut identitas kemanusiaannya telah terbongkar. Setelah semua, yang berbeda dalam ras selalu akan dihapus. Laiboli menghibur dengan lembut. Sihir penyembuhan saya tidak dapat menggantikan diagnosis dokter. Luka berlutut dengan satu lutut untuk mengikat tali sepatu yang lepas. Jangan takut, saya akan menemanimu sepanjang waktu. Dengan keadaan yang setengah dipaksa seperti itu, beberapa orang naik pesawat terbang menuju rumah sakit. Luka menggendongnya turun dari pesawat. Bahkan menggendongnya sampai ke pintu masuk rumah sakit. Beberapa dokter sudah menunggu di pintu. Hanya saja yang aneh adalah, rumah sakit Dasitian ternyata tidak memiliki pasien. Luka, pasien mana yang pergi? Tempat ini hanya untuk layanan anggota keluarga kerajaan. Kamu bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan memindahkan rumah sakit khususmu ke sini. Kiao Sui-Sui pun terkejut dengan wajah penuh tanda tanya. Apa yang dimaksud dengan rumah sakit khusus? Kenapa ada kata yang begitu asing? Baru saja ingin bertanya, apa yang terjadi? Sekelompok dokter yang berpakaian rapi mendekat. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Beberapa orang lainnya adalah para ahli terkemuka dari berbagai departemen. Merupakan kehormatan bagi kami dapat melayani Anda hari ini. Kiao Sui-Sui merasa seolah-olah dia akan pingsan. Jika tidak, mengapa pemeriksaan bisa begitu mewah? Secara naluriah, dia mengangkat kepala melihat ke atas. Orang-orang lain terus memperhatikan dia. Tatapan mereka pun tanpa sadar melihat ke atas. Namun, selain langit-langit, tidak ada apa-apa. Sui-Sui, kamu sedang melihat apa? Lihat apakah kantong darahku kosong. Beberapa orang terlihat bingung. Luka mengira dia masih tegang. Jadi, dia mengulurkan tangannya melindungi gadis itu. Biarkan orang-orang yang tidak berkepentingan kembali dulu. Dekan yang sangat sibuk mengangguk setuju. Dia segera berbalik dan mengusir semua orang itu. Tidak lama kemudian, beberapa orang itu tiba di ruang pemeriksaan. Luka mengangkat gadis yang sudah berganti pakaian ke dalam ruang medis. Melihat banyak chip kecil di tubuhnya, dia merasa agak gugup. Apa aku sudah terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Luka mengulurkan tangan untuk mengunyah. Tapi di detik berikutnya, dia menarik tangannya kembali. Jangan takut. Ini hanya pemeriksaan biasa. Dengan cepat, pemeriksaan selesai. Gadis itu dibawa kembali ke ruang tunggu oleh petugas medis. Di sisi lain, di dalam ruangan dekan. Dekan terlihat serius dengan peluh di wajahnya. Memang dia adalah manusia purba. Dan dia hamil. Laiboli terkejut dan membelalak. Baru sekali sudah membuatnya hamil? Bukankah Luka tidak bisa dalam hal itu? Apa Luka baru-baru ini menyusahkan betina lagi? Tanpa disadari, Luka juga terlihat terkejut saat ini. Karena dia telah lama berada di medan perang dengan radiasi yang tinggi. Dia mengira sudah kehilangan kemampuan untuk berkembang biak sejak lama. Dan tubuh betina sebagian besar sulit untuk hamil. Bahkan meskipun ibu Luka adalah betina yang memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Dia baru lahir setelah 5 tahun menikah. Jadi dia sama sekali tidak memikirkan bahwa gadis itu bisa hamil. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar karena terlalu terkejut. Sementara itu, Laiboli tampak marah dengan wajahnya seperti panci hitam. Saat itu, sang direktur hanya bisa menghela nafas. Meskipun nona ini mudah hamil. Namun, tubuhnya sekarang tidak cocok untuk hamil. Mungkin karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Setiap indikatornya jauh di bawah standar kesehatan. Mungkin karena dia pernah mengalami trauma besar sebelumnya. Luka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada pembaruan. Hanya saja kuku di tangannya sepertinya ingin mencengkeram ke dalam daging. Di sampingnya, Laiboli marah dan memukul meja. Sialan simbol merek dagang terdaftar. Jangan buat aku menemukan siapa yang melakukannya. Luka berusaha menahan emosinya. Sui-Sui tampaknya telah kehilangan ingatannya. Apakah itu akan merusak otaknya? Saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang tepat untuk itu. Saya sarankan kalian bisa mencari pusat penelitian manusia purba. Mereka lebih ahli dalam bidang manusia purba. Luka segera menolak saat mendengar itu. Pusat penelitian itu berada di bawah negara lain. Dia mungkin tidak bisa melindungi gadis itu di luar yurisdiksi kekaisaran. Dan Sui-Sui sangat sensitif. Kini dia sudah terbiasa dengan kehidupan di istana lain.
Saya tidak nyaman menyerahkannya kepada orang lain. Mendengar itu, direktur juga tidak berkata banyak. Dia hanya merumuskan rencana perawatan kehamilan yang rinci. Setelah keduanya mengucapkan terima kasih, mereka meninggalkan ruang direktur. Begitu keluar, Laiboli langsung menyerangnya dengan keras. Luka juga tidak menghindar. Dia hanya mendapat satu pukulan. Kau sangat bangga, ya Luka. Betina yang orang lain hanya bisa impikan tidak akan pernah bisa didapatkan. Begitu saja dibuang tanpa perasaan olehmu. Bahkan kamu membuatnya hamil. Kamu benar-benar adalah pengkhianat kekaisaran. Luka tidak membantah apapun. Aku akan menjelaskan kepada Sui-Sui. Tetapi Laiboli menyerang dengan beberapa pukulan. Apalagi yang perlu kamu jelaskan? Sekarang dia hamil dengan anakmu. Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apakah kamu akan menjadi pasangannya? Di kekaisaran, jantan hanya bisa memilih satu pasangan. Semua orang tahu bahwa Dianka telah dipilih oleh putri. Kamu jelas tahu posisimu. Mengapa kamu masih mendekati Sui-Sui? Pertanyaan itu membuat hatinya terasa sakit. Sejak pertama kali mengangkatnya, dia sudah tahu betapa kurusnya gadis itu. Tak disangka dia yang begitu lemah ternyata hamil dengan anaknya. Dia juga pernah berpikir untuk meninggalkan keluarganya dan pergi jauh. Tapi tanpa dukungan keluarga. Dia hanyalah seorang jantan yang tidak memiliki bakat sama sekali. Sui-Sui pasti akan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin melihat tatapan jijik dari gadis itu. Hanya ingin tenggelam dalam kehangatan lembutnya. Itulah sebabnya dia terus melakukan kesalahan. Melihat Luka sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu tidak bisa melepaskan kehormatan keluarga. Maka jauhi Sui-Sui. Setelah ini, dia akan dijaga oleh saya. Setelah mengucapkannya, dia langsung berbalik dan pergi. Luka hanya bisa menggigit gigi yang berdarah. Akhirnya berjalan sendirian ke arah berlawanan dari ruang tunggu. Meninggalkan sosok yang kesepian dan enggan. Saat itu Sui-Sui tertidur nyenyak di ruang tunggu. Dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada seekor singa jantan yang selalu mengejarnya. Baru saja melepaskannya. Beberapa anak singa kecil muncul di samping kakinya. Mereka melakukan berbagai aksi lucu dan manja padanya. Dia sedang berpikir untuk mengangkat salah satu dari mereka. Tiba-tiba merasakan kehangatan di bagian belakang lehernya. Ternyata singa jantan itu sedang menjilati lehernya. Dia terbangun kaget. Begitu membuka mata, dia melihat wajah tampan yang familiar. Laiboli dengan lembut bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Sui-Sui tidak menjawab. Dia hanya penasaran kemana Luka pergi. Senyuman Laiboli membeku. Dia pergi untuk berobat. Dia menderita penyakit tanpa mulut. Jika tidak diobati, akan menjadi stadium akhir. Dia kemudian menatap gadis itu dengan lembut. Sui-Sui, bolehkah aku menjadi pasanganmu? Aku ingin selalu merawatmu. Dia langsung terkejut. Mencoba bertanya tentang keadaan Luka untuk mengalihkan topik. Namun Laiboli tidak ingin membahas pria brengsek itu lagi. Menggenggam tangannya, dia langsung membawa gadis itu ke kawasan komersial yang paling mewah. Memerintahkan bawahannya untuk membersihkan tempat. Setelah itu, dia membawa gadis itu untuk membeli pakaian. Dia bahkan berlutut untuk membantunya mencoba sepatu. Untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah pria itu. Meminjam kembali, dia merasa lelah. Menarik Laiboli untuk minum teh. Pria di restoran itu memandang lembut gadis itu. Sui-Sui, bolehkah aku merawatmu? Kamu sudah melakukan banyak hal. Aku ingin menjadi pasanganmu. Sui-Sui segera terkejut dan menjatuhkan cangkir teh. Dia tertegun memandang pria di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku akan mengajukan permohonan setelah ini. Apapun pilihanmu nanti. Tidak perlu merasa menyesal padaku. Sangat bingung. Anak sangat tidak. Kenapa kamu ingin menjadi pasanganku? Karena aku selalu menyukaimu. Tapi ketika gadis itu bertanya, apa yang dia sukai darinya? Laiboli tiba-tiba terdiam. Dia hanya merasa bahwa Sui-Sui sangat baik. Memiliki kelembutan yang berbeda dari betina lainnya. Dan setelah mengetahui bahwa dia hamil dengan anak Luka, dia merasa marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas. Emosinya untuk pertama kalinya bergejolak karena betina. Yang terpenting adalah, dia ingin membuat gadis itu hamil dengan anaknya. Kamu sangat cantik. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Kata, cantik, tiba-tiba menyakiti hati gadis itu. Itu karena aku adalah betina, bukan? Dan juga memiliki fungsi reproduksi. Kemarahan yang jelas membuat Laiboli terkejut. Dia segera membuka mulut untuk menjelaskan. Tapi Sui-Sui malah berdiri dan langsung pergi. Maaf, aku belum memikirkan untuk mencari pasangan. Langkahnya semakin cepat saat pergi. Kenangan masa lalu terus muncul. Agar adik laki-lakinya bisa bersekolah. Orang tuanya memaksanya untuk menikah dengan anak pengusaha properti. Meskipun dia setiap hari berteriak tidak mau. Tapi orang tuanya langsung menerima mahar. Dia tampaknya hanya menjadi barang berharga. Cantik selalu menjadi bencana baginya. Karena cantik, dia dikucilkan oleh teman-temannya. Dinikahkan dan dijual dengan harga yang baik. Kecantikan baginya adalah bencana.
Namun Laiboli justru menyukai dia karena bencana. Jika karena kecantikan ingin merawatnya. Lalu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian? Dia terus berlari ke depan. 100 meter, 200 meter. Dia terus berlari hingga sampai di sebelah sebuah air mancur. Dia menangis dan membungkuk sambil memeluk lututnya. Ketika dia lelah menangis, dia mengangkat kepalanya lagi. Barulah dia menyadari ada bayangan di tanah di depannya. Luka ternyata sudah berdiri di depannya entah sejak kapan. Kedua orang itu saling menatap tanpa suara, satu tinggi dan satu rendah. Momen berikutnya, kepalanya terasa berat. Luka meletakkan jaket militer di atas kepalanya. Tubuh kecilnya benar-benar tertutup sepenuhnya. Dengan begini, tidak ada yang akan melihatmu. Menangislah. Sui-Sui memegang bajunya dan terdiam. Momen berikutnya, air matanya semakin tak terbendung. Ketika sendirian mungkin masih bisa ditahan. Namun perhatian yang lembut selalu membuat emosi hancur. Luka hanya berdiri diam di tempat. Di matanya terlihat rasa sakit yang tak terhentikan. Secara alami ingin merokok untuk menghilangkan kesedihan. Tiba-tiba teringat Sui-Sui sedang hamil. Berbalik dan melemparkan kotak rokok ke dalam air mancur. Suara jatuhnya benda ke dalam air menarik perhatian. Kamu apa? Saya sedang melamar. Kemudian Luka merogoh semua saku. Namun, tidak ada satu koin pun. Jika tidak ada, ya sudah. Namun Luka dengan serius melepas lencana di pakaiannya. Mari kita buang ini. Sekali lihat sudah tahu barang ini sangat berharga. Dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa dia tidak akan membuat permohonan lagi. Luka melihat dia tidak mau. Sebaliknya, ia malah mencopot satu lagi dan melemparkannya ke dalam air mancur. Kemudian ia menyatukan tangan dan menutup mata untuk membuat permohonan. Sui-Sui sedikit penasaran dengan permohonan apa yang dia buat. Perdamaian antar bintang. Sikap serius pria itu membuatnya tertawa. Namun melihat lencana di tangannya, dia tetap berat untuk melepaskannya. Akhirnya, dia menggenggamnya dalam telapak tangan dan diam-diam membuat permohonan. Saat dia menutup matanya, Luka menoleh dan menatapnya. Di matanya terpancar kelembutan yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Akhirnya, Sui-Sui mulai tenang. Dia berbalik untuk mengembalikan lencana kepada Luka. Dia ingin menyimpan harapannya sendiri. Setelah mengatakannya, dia mengangkatnya dan berjalan maju. Saya bisa berjalan sendiri. Hak sepatunya agak tinggi. Nanti saja berjalan sendiri. Sepanjang jalan, mereka tidak berbicara. Untuk mengatasi rasa canggung, dia menanyakan hasil pemeriksaannya. Luka terhenti sejenak. Kamu adalah manusia purba. Meskipun identitasnya terungkap. Namun Sui-Sui anehnya tidak lagi panik. Lalu bagaimana kalian akan menangani saya? Kami tidak akan menangani kamu. Kehadiranmu adalah keberuntungan bagi bintang-bintang. Apakah itu tidak akan membawa saya ke laboratorium untuk diotopsi? Maka dia telah melakukan kejahatan berat. Dihapus dari genetika. Dan tidak akan ada yang mengurung saya untuk disiarkan secara langsung. Memanfaatkan manusia purba untuk keuntungan ilegal akan diusir dari federasi. Jika begitu saya juga tidak akan diusir dari istana kamu. Kan? Luka tiba-tiba berubah ekspresi mendengar itu. Apakah seseorang melakukan sesuatu padamu? Gadis itu segera melambaikan tangan. Tidak. Saya hanya merasa seperti makhluk asing. Tanpa kekuatan mental dan tanpa bakat. Apalagi menenangkan faktor pemberontakan. Justru karena itu, maka kamu adalah yang paling berharga. Apa yang kamu miliki, kami tidak punya. Saya, atas nama keluarga Psikoses, menjamin kepadamu. Tidak akan pernah membiarkan seseorang menyakitimu. Melihat ekspresi lembut pria itu, gadis itu tiba-tiba merasa tenang. Tak lama kemudian, dia tertidur di pelukannya. Di sisi lain, Laibeli sedang cemas mencarinya. Ketika dia menoleh, dia melihat gadis di pelukan Luka. Setelah memastikan gadis itu baik-baik saja, dia mengangkat kepala sambil mengejek. Kenapa masih ingin dipukul? Kamu sudah menjadi pilihan yang ditentukan untuk putri. Tak mungkin kamu bermain dua kaki. Agar tidak membangunkan Sui-Sui. Suara Laibeli sangat pelan. Luka juga tidak berdebat dengannya. Dia hanya mengalihkan dia dengan lembut kepada Laibeli. Apakah kamu sudah membicarakan tentang kehamilan dengan dia? Tunggu sebentar lagi. Saya perlu mengatur hal itu dengan pihak kerajaan. Memang, hal ini adalah aib besar bagi kerajaan. Itu tidak hanya akan menyakiti Sui-Sui. Namun, itu dapat mempengaruhi seluruh keluarga Skes. Tentu Laibeli mengerti. Kalau saya boleh mengatakan, sebaiknya kamu langsung menikahi putri. Aku akan bersikap baik kepada Sui-Sui dan anak itu. Kata-kata ini belum selesai. Suasana pembunuhan yang kuat tiba-tiba menyekap tenggorokan. Aku tidak akan membiarkan anakku dibesarkan oleh jantan lain. Dan aku juga tidak membutuhkanmu untuk berperan sebagai orang baik. Lalu, apa rencanamu? Apa kamu harus mengkhianati keluarga? Apakah kamu akan membatalkan hubungan pasangan dengan putri? Itu sebenarnya adalah kata-kata ejekan. Namun, tatapan Luka sangat tegas. Kau tidak benar-benar berniat melakukan itu, kan? Sejak kecil hingga besar, Luka selalu menjadi yang lebih unggul di antara keduanya. Sebagai pewaris keluarga Sixeis,
Dia tidak pernah diizinkan untuk melakukan kesalahan. Meskipun dia sudah memiliki anakmu. Aku tidak akan melepaskannya. Apakah itu karena kamu memang tidak bisa hidup tanpanya? Atau apakah itu karena kamu ingin bersaing dengan semua yang kumiliki? Mendengar hal itu, Lai Berli tiba-tiba terdiam. Kemudian Luka dengan lembut merapikan rambut Sui-Sui. Saat berbalik, dia sudah kembali ke sikap dinginnya yang dulu. Tidak lagi melihat Lai Berli sekalipun. Sepanjang malam Lai Berli selalu menemani gadis itu. Hingga pagi hari baru ia pergi dengan diam-diam. Sui-Sui yang sedang tidur sama sekali tidak mengetahui. Keesokan harinya, dia terbangun dengan lesu. Setelah sarapan, dia berencana menghabiskan waktu dengan otak cahaya. Namun tiba-tiba dia menemukan bahwa dia memiliki jutaan penggemar. Bahkan secara misterius dia juga mendapat 1 juta bintang pasar. Ternyata saat sebelumnya di rumah sakit, kerumunan yang mengamati mengambil foto Sui-Sui secara diam-diam. Akibatnya, saat diposting di internet langsung viral. Penampilan yang sangat cantik mengguncang seluruh federasi. Hingga hari ini, foto-fotonya masih menduduki peringkat teratas pencarian yang hot. Juga ada satu gambar kasusnya. Sedang berniat untuk memperbesar melihat keadaannya. Tiba-tiba video call Lai Berli muncul dari otak cahaya. Sui-Sui, kamu sudah bangun? Apakah ada yang tidak nyaman? Percakapan yang sama seperti biasanya. Keduanya secara tacit memahami dan melupakan kejadian kemarin. Kemarin kamu yang mengantarkan saya pulang, ya? Iya, ada apa? Saya pikir itu Luka. Suara Lai Berli tiba-tiba terhenti. Orang itu bilang ada banyak hal yang harus ditangani. Jadi dia menyerahkan kamu padaku. Tentu saja, kata, buang, sengaja ditekankan sedikit. Sui-Sui menyadari dan mengeluarkan suara, oh. Lalu dia mengalihkan topik dan tidak menyebut Luka lagi. 10 menit kemudian, obrolan berakhir. Dia baru saja ingin melanjutkan melihat kasus sebelumnya. Namun, muncul tulisan kesalahan sistem. Dan juga, pencarian populer tentang fotonya telah dihapus. Dia menggumam beberapa kata aneh. Namun, dia tidak memperhatikannya dan melanjutkan urusannya sendiri. Di saat yang sama, FBI, Kolonel Sikes, anak, orang-orang tajam menghilang. 100 orang tajam menyerbu. Kenapa baru sekarang melaporkannya? Sementara itu, Luka duduk bersila di kursi. Tekanan kuat dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Berita yang sangat penting. Saya harus memastikan dan melaporkan kembali. Memang tidak ada alasan untuk dibantah. Pihak atas hanya bisa menggunakan berita viral untuk berbicara. Setelah terungkap, jika terjadi kecelakaan, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Untuk ini, kamu perlu bertanggung jawab langsung. Tentu saja ini adalah tanggung jawab saya. Luka tidak mengajukan alasan dan mengakui semuanya. Memang saya tidak cepat menyadari hal ini. Untungnya, Lai Berli segera menghapus informasi tersebut. Dia juga melakukan pekerjaan menjaga kerahasiaan. Melihat situasi, pihak atas juga tidak melanjutkan penyelidikan. Jadi, kamu segera lakukan serah terima dengan orang-orang dari federasi. Mendengar itu, mata Luka tiba-tiba menyusut. Kalian tidak bisa membawa dia pergi. Kenapa? Dia baru saja beradaptasi dengan kehidupan di istana lain. Kondisi fisik dan mentalnya tidak cocok untuk dipindahkan. Untuk itu, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah mengirim orang ke istana kamu. Berusaha untuk segera menyerahkan nona manusia purba yang terhormat kepada profesional untuk dijaga. Profesional seperti apa? Kepala tertinggi dari Pusat Penelitian Manusia Purba, Dr. Zhong Fang. Saat ini, Sui-Sui sedang meneliti cara bercocok tanam di taman. Tiba-tiba, angin kencang menerbangkan topi sambil melindungi wajahnya. Dia menengkan kepala untuk melihat. Sebuah pesawat terbang besar sedang melayang di atas kepalanya. Para pelayan pria dengan cepat membentuk dinding untuk mencoba melindunginya. Hanya sang butler yang tersenyum tanpa ekspresi. Lengkungan di sudut mulutnya terlihat agak aneh. Di saku rompi jasnya, cahaya neon terus berkedip. 37 panggilan yang belum terjawab muncul di layar komputernya. Semua ditandatangani oleh Tuan. Nona Sui-Sui, izinkan saya mengantar Anda kembali terlebih dahulu. Dia mengangguk dan baru saja berbalik. Saat berikutnya, pelayan memanggilnya. Apa yang terjadi dengan Tuan Evan? Mereka adalah orang-orang dari FBI. Mereka mengatakan ingin Anda kembali dengan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Alis Sui-Sui berkerut sedikit. Secepat ini? Iya. Mereka mengatakan sudah memberitahu Tuan. Luka juga setuju agar saya pergi bersama mereka? Tentu saja. Dia adalah seorang kolonel di militer. Bagaimanapun, mereka harus memberitahu Tuan terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung keluarga Sikes. Apa yang akan terjadi jika tidak mengikuti mereka? Senyuman aneh Evan semakin melebar. Perintah di bawah federasi. Bahkan Tuan pun tidak bisa melawan. Ancaman yang cukup langsung. Gadis itu mengganti wajahnya dengan senyum polos. Kalau begitu, saya akan pulang sejenak dan segera kembali. Dia berbalik, tetapi ekspresinya langsung waspada. Tak disangka, Evan malah menghalanginya. Nona Sui-Sui, apakah Anda memiliki barang pribadi?
Anda hanya perlu memberitahu saya. Saya akan membawakan semuanya untuk Anda. Dia tahu apa yang dia inginkan. Ini tidak memberi kesempatan untuk memberitahu orang lain. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa tersenyum. Mengatakan banyak hal untuk menunda waktu. Hingga senyum sempurna Evan pun mulai retak. Ingat baik-baik. Banyak barang ini, bagaimana kalau saya dan Anda? Evan segera memotong. Anda hanya perlu duduk sejenak di taman. Kemudian perintahkan pelayan untuk mengemas barang dan mengirimnya ke pesawat terbang. Sui-Sui tidak tinggal diam saat menunggu. Terus-menerus menggunakan panggilan darurat melalui otak cahaya. Namun akhirnya ditemukan bahwa sinyal ternyata telah disekat. Jika dipikir-pikir, tingkat keamanan istana lain sangat tinggi. Sinyal yang terhalang dan Evan yang kuat. Semuanya terlalu kebetulan. Orang-orang ini pasti ada yang salah. Ingin meminta bantuan dari sistem. Sayangnya, sistem yang tidak berguna itu malah bilang dia tidak dalam bahaya. Menggeram dan terus memikirkan jalan keluar. Akhirnya, saat barang-barang hampir dipindahkan, nanar di matanya terlihat kilau. Evan mulai mendesak untuk memintanya naik kapal. Saya ingin menunggu luka kembali. Setidaknya mengucapkan terima kasih secara langsung atas perawatannya. Mendengar hal itu, seorang pria maju untuk menjelaskan. Kolonel Sikes saat ini berada di kantor. Anda bisa pergi bersama kami terlebih dahulu. Nanti akan ada kesempatan untuk mengatur pertemuan antara kalian berdua. Kalian mau mengirimku kemana? Pusat Penelitian Manusia Purba. Dr. Zhongfang sudah menunggu Anda di atas. Kedengarannya tidak ada bahaya sama sekali. Tapi instingnya memberitahunya untuk tidak pergi. Evan sekali lagi mendesak. Nona Sui-Sui. Semoga perjalanan Anda lancar. Dia tidak memiliki alasan lagi. Dia hanya bisa mengikuti orang-orang lain masuk ke lift. Lift segera naik ke pintu kabin. Diiringi dengan suara pintu yang terbuka. Kiao Sui-Sui menghela napas. Dia hanya bisa mengambil risiko. Dalam sekejap, dia melesat keluar dari pintu lift. Dengan tegas, dia melompat dari ketinggian beberapa meter. Suara pemberitahuan kembali terdengar. Terdeteksi bahaya mendadak, keterampilan pasif telah diaktifkan. Sementara itu, suara luka yang menyayat hati terdengar dari atas langit. Saat berikutnya, seekor singa jantan besar melompat keluar dari jendela darurat. Sekejap, dia muncul di samping Kiao Sui-Sui dan memeluknya. Evan terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Itu adalah teleportasi. Kapan Tuan bangkit dari bakatnya? Dengan suara dentuman, tanah hancur dan membentuk lubang besar. Hanya singa besar yang tergeletak di dalamnya. Sui-Sui merasakan dirinya berada dalam pelukan yang lembut, dan merasakan ketenangan yang dia harapkan. Selama dia masuk ke dalam bahaya, sistem dapat mengaktifkan keterampilan pasif. Saat baru saja melintasi, itu adalah aroma. Kali ini adalah perisai berwarna emas. Ternyata sistem tidak akan membiarkannya terjatuh. Tiba-tiba di tangannya merasakan sesuatu yang berbulu. Aneh, mengapa ada seekor singa? Dan sepertinya dia baru saja mendengar suara luka. Apakah ini luka? Dan saat itu, singa besar itu menutup mata dan tidak bergerak. Tampaknya sudah tidak bernapas dan berdegup jantungnya. Dengan wajah penuh kecemasan melihat luka yang diangkat. Tiba-tiba ada rasa sakit sekejap di lehernya. Di detik berikutnya, pandangannya gelap. Seolah-olah dia jatuh ke dalam pelukan. Ketika dia terbangun lagi, tangan dan kakinya sudah terikat di tempat tidur rumah sakit. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan tabung tipis. Sui-Sui merasa ketakutan dan bingung di mana dirinya berada. Seorang pria berambut hijau membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Siapa kamu? Bisakah kamu melepaskan saya? Dr. Zhongfang tidak menjawab, hanya mencatat dengan antusias. Sistem bahasa berfungsi normal. Sistem bahasa bumi. Ini di mana? Kenapa kamu mengunciku? Zhongfang menundukkan kepala dan melanjutkan pencatatan. Denyut jantung 180. Perubahan emosi dapat memicu perubahan fungsi tubuh. Sui-Sui berpura-pura bersikap lemah melihat situasi tersebut. Tangan saya sedikit kesemutan. Bisakah kamu membantu saya? Tangan Zhongfang terhenti sejenak. Minat tiba-tiba muncul di matanya. Tangan yang mana? Tangan kanan. Bisakah kamu membantuku membukanya? Zhongfang tersenyum tipis dan melanjutkan pencatatan. Karakter yang licik. Pandai memanfaatkan kelemahan jantan untuk mencapai tujuannya sendiri. Kemudian dia menggunakan tutup pena. Menggores sepanjang lengan Sui-Sui hingga ke pergelangan tangan. Sensasi dingin terasa seolah-olah seperti pisau bedah. Hingga dia memeriksa ke area perut. Tangan Zhongfang tiba-tiba terhenti. Kemudian tekan lagi dengan lembut. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di perut datar itu. Dia melihat gadis itu dengan tidak percaya. Apakah kamu hamil? Sui-Sui juga terkejut mendengar itu. Kamu bahkan tidak tahu. Kemudian dia berbalik dan memanggil asistennya. Melakukan pemeriksaan mendetail untuk gadis itu dengan berbagai alat. Sui-Sui hanya merasa seperti tikus kecil. Tidak bisa melawan, hanya bisa menunggu untuk diambil. Tidak ada cara lain, hanya bisa bertanya pada sistem tentang situasinya. Terdeteksi bahwa embrio pertama telah berhasil berimplantasi. Jenis, singa.
Gen, unggul. Jumlah, 4. Saat itu, Sui Sui merasa hidupnya sudah tidak berarti. Dia belum siap untuk menjadi ibu. Ini terlalu tiba-tiba. Saat itu, beberapa orang di samping juga telah selesai memeriksa hasilnya. Ya Tuhan, ternyata gen singa 4 janin. Harus diketahui bahwa anak Beasman seperti singa ini. Hamil satu saja sudah beruntung. Betina kecil ini bahkan hamil 4 sekaligus. Para asisten berbicara dengan semangat. Dr. Zongfang dengan ekspresi rumit mengelus perut gadis itu. Dia tidak menyangka bahwa manusia purba ini benar-benar hamil. Jelas dia sebelumnya masih melompat dari pesawat. Seandainya bukan karena singa itu. Diperkirakan sekarang ini satu kehamilan bisa berisi 5 nyawa. Anak-anak adalah keberadaan terpenting di mata manusia binatang. Menanggung tanggung jawab dan harapan untuk berkembang biak. Terutama di era antar bintang saat ini. Yang mampu hamil dan melahirkan secara alami. Saat ini hanya Sui Sui. Memikirkan tatapan kerasnya pada gadis itu. Jika kamu berani melakukan hal berbahaya lagi, saya pasti akan menjadikanmu sebagai koleksi di museum. Kemudian mengunci gadis itu di ruang observasi. Mengatur orang khusus untuk melayani dia. Juga menggunakan kamera untuk memantau selama 24 jam. Sui Sui tenggelam dalam rasa malu yang besar. Untuk itu, dia hanya bisa melakukan protes dengan mogok makan. Ini juga membuat tubuhnya semakin lemah. Sekarang beberapa orang benar-benar panik. Segera mengusulkan agar dia diizinkan bergerak bebas. Yang saya pelajari adalah psikologi emosi manusia. Nona Sui Sui mungkin tidak memiliki nafsu makan karena masalah emosi. Ekspresi Dr. Zongfang sangat rumit. Dia sudah mencoba semua cara untuk mengancam dan menggoda. Mengapa manusia ini tidak mau bekerja sama? Hanya bisa setuju untuk membangun area aktivitas seluas 900 meter persegi. Juga akan mereproduksi tempat tinggal manusia purba secara 1:1. Dr. Zongfang sangat percaya diri kali ini. Sekarang, betina itu pasti akan puas. Namun, Sui Sui hanya melirik sekilas. Kemudian, dia menutup mata dengan ekspresi datar dan tidak peduli. Pria itu terkejut melihat hal itu. Dia buru-buru menjelaskan bahwa gadis itu bisa bergerak bebas. Tidak hanya memiliki kamar mandi pribadi. Akan ada ahli gizi khusus yang akan memasak untukmu. Namun, Sui Sui hanya tersenyum sinis di dalam hatinya. Dia baru saja menyadari bahwa tempat ini dipenuhi dengan kamera. Masih tetap 360 derajat tanpa sudut buta. Dia adalah manusia. Bukan hewan tanpa rasa malu. Melihat itu, Dr. Zongfang agak terdiam. Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Selain pergi dari sini. Selain itu, saya akan memenuhi semua yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu ingin bertemu luka, itu juga bisa. Namun Sui Sui tetap diam dan acuh tak acuh. Wajah Dr. Zongfang tampak sangat sulit. Dia mencengkeram dagunya memaksanya untuk menatapnya. Apakah kamu pikir perlawanan seperti ini ada gunanya? Saya punya banyak waktu untuk mempelajarmu. Namun ketika melihat mata hitam gadis itu tidak fokus, Dr. Zongfang tiba-tiba tertegun. Ini seperti dua orang yang berbeda dari gadis ceria sebelumnya. Detik berikutnya, tetesan darah jatuh ke tanah. Tatapan Zongfang langsung panik. Segera panggil tim medis untuk pertolongan darurat. Hasilnya menunjukkan gejala keguguran yang terancam. Dokter tidak memahami beban ini. Janin sebelumnya benar-benar stabil. Dan kami juga sangat hati-hati merawatnya. Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Saat ini, mata Zongfang dipenuhi kebencian. Sui Sui, permainan apa yang kamu mainkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Akhirnya dia menatap pria di depan dengan dingin. Hapus kamera pengawas. Dia tidak bisa lagi hidup tanpa martabat seperti ini. Jelas bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ada bahaya juga di sekitar luka. Karena manusia adalah pemangsa dan aku adalah mangsanya. Maka dia harus memanfaatkan semua sumber daya untuk melawan sampai akhir. Jika kamu terus memantau aku seperti ini, aku akan segera mengakhiri hidupku. Setelah lama, Dr. Zongfang baru bisa menggigit gigi. Aku akan menghapus semua kecuali area publik. Yang aku inginkan adalah semuanya. Tatapan gadis itu tetap dingin. Dia menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, dia terpaksa berkompromi. Sui Sui, kamu benar-benar hebat. Tapi kamu harus makan dengan baik. Kemudian dia memerintahkan asistennya untuk membongkar kamera. Beberapa hari ke depan, Sui Sui mulai makan dengan sukarela. Secara bertahap kembali ke rutinitas hidup yang teratur. Tetapi Dr. Zongfang semakin lama berada di sini. Awalnya itu dilakukan dengan alasan pengamatan. Setiap pagi dan sore datang selama 2 jam. Kemudian waktu meningkat menjadi 6 jam. Akhirnya akan terus tinggal sampai dia tertidur. Sebagian besar waktu, Zongfang hanya mengamatinya dengan diam. Dan mencatat dengan sembrono. Hanya sesekali dia akan terpaku pada perutnya. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Namun juga karena keberadaannya. Sui Sui selalu berada dalam keadaan tegang. Tanpa kebebasan untuk sendirian sangat membuat sesak. Pada saat yang sama, dia juga mulai memahami Zongfang dengan baik.
Tajam, curiga, dan tidak membiarkan orang lain membantah. Suatu ketika, seorang asisten berselisih pendapat dengannya. Langsung diusir dari pusat penelitian. Asisten itu tidak terima dan ingin mengajukan banding ke federasi. Zhongfang tanpa ragu membakar hasil penelitiannya. Dan mengklaim bahwa semua itu sampah. Asisten yang marah berubah menjadi bentuk binatang dan menyerangnya. Namun pria itu hanya memberikan satu serangan fatal yang lembut. Hanya pada saat itu dia mengetahui. Dia sebenarnya adalah seekor ular krait hijau. Setelah pengawasan dihentikan, Dr. Zhongfang akan mencari barang-barang mencurigakan di dalam ruangan setiap hari. Untuk mencegahnya melarikan diri. Namun, Sui Sui tidak pernah melawan. Dia tahu ini adalah cara untuk meruntuhkan harga dirinya. Kemudian mengamati reaksi emosinya. Suatu ketika, dia berkata bahwa pisau bedah asistennya hilang. Jadi dia menjelajahi setiap sudut rumah Sui Sui. Membuang bunga yang dia pelihara. Menginjak tempat tidurnya dengan sepatu. Kamar yang hangat itu dirusak dan berantakan. Dia ingin menguji tindakan manusia dalam situasi ekstrim. Dan bagaimana mereka mengendalikan emosi. Tapi Sui Sui tidak akan membiarkannya berhasil. Dia hanya berdiri diam di sudut ruangan. Menatap segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Lagi pula, ini hanyalah sebuah sangkar. Bahkan jika itu dihancurkan, apa bedanya? Dr. Zhongfang telah menunggu lama namun tidak melihat reaksi yang diharapkan. Suasana hati tiba-tiba menjadi buruk. Manusia ini selalu tidak berjalan sesuai harapannya. Semakin begitu, semakin ingin dia menguasainya. Dokter sudah memeriksa semuanya. Tidak ada apa-apa. Namun Zhongfang melihat Sui Sui dan tersenyum. Masih ada tempat yang belum diperiksa. Kemudian dia mengulurkan tangan menunjuk ke arah gadis itu. Periksa tubuhnya. Ternyata, pupil gadis itu menyusut sejenak. Meskipun wajahnya sengaja ditekan. Namun ujung jarinya yang sedikit bergetar mengkhianati emosinya. Zhongfang tersenyum puas. C terpaku dengan tangannya. Bukankah ini tidak baik, dokter? Belum lagi orang di depannya ini adalah manusia purba yang mulia. Bahkan jika berhadapan dengan Beasman biasa. Tidak seharusnya menggunakan cara seperti ini untuk mempermalukan. Zhongfang tertawa sinis sambil mengenakan sarung tangan. Jika begitu, aku akan melakukannya sendiri. Dia melangkah maju dan menatap Sui Sui di depannya. Hanya dengan melepas jaket. Dia melihat bahwa ada sedikit kepanikan di wajah gadis itu. Dia dengan bangga mengangkat dagu gadis itu dengan jari-jarinya. Takut atau marah? Atau mungkin keduanya? Sui Sui menutup mata. Dia sama sekali tidak boleh bereaksi. Jika tidak, pria ini pasti akan semakin bertindak kasar. Para asisten adalah laki-laki muda yang penuh semangat. Saat ini, mereka semua menatap Sui Sui. Dr. Zhongfang merasakan ada kemarahan aneh di tatapan mereka. Dia segera menghalangi Sui Sui dengan tubuhnya. Suaranya dingin dan menguasai, menyuruh mereka pergi. Para asisten ketakutan dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Sui Sui justru merasa lega. Kemudian pria itu menoleh dan melihat gadis itu. Suaranya sepertinya sedikit serak. Asal kamu patuh dan bekerja sama dalam penelitian. Aku tidak akan membiarkan mereka mencari di kamarmu lagi. Dia mengangkat tatapannya. Mata hitamnya menatap pria di depannya dengan tajam. Kamu datang ke sini. Aku akan memberitahumu rahasia. Dia sudah tahu bahwa dia sedang berusaha menipu. Tapi Zhongfang tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Telinganya perlahan mendekat ke bibir gadis itu. Di detik berikutnya, rasa sakit yang hebat datang. Sui Sui memegang perutnya dengan mulut penuh darah. Namun dia menengadah dan tertawa dengan sangat bahagia. Zhongfang menutup telinganya dengan tangan dalam penderitaan. Saat ini, wajahnya sangat gelap dan menakutkan. Sepertinya saya akhir-akhir ini terlalu bertoleransi padamu. Sui Sui menatapnya dengan acuh tak acuh. Lalu, apakah kamu berani menyentuhku? Aku adalah satu-satunya tawaran yang kamu punya. Jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagi Zhongfang, keberadaan Sui Sui sendiri adalah suatu godaan besar. Obsesi terhadap dirinya sendiri entah kapan mulai berubah. Bahkan beberapa kali dia berpura-pura tidur. Dia akan menemukan Zhongfang sedang mengusap perutnya. Jadi dia sedang bertaruh. Bertaruh bahwa Zhongfang tidak akan benar-benar menyakiti dirinya. Kamu ingin tahu apa yang sebenarnya bisa aku lahirkan, bukan? Perpaduan manusia dan orc. Ini yang telah kamu teliti seumur hidupmu, bukan? Mendengar itu, mata Zhongfang tiba-tiba menyusut. Dia tidak mengakui maupun membantah. Apakah kamu menginginkannya? Aku bisa memberimu seorang anak. Serupa dengan panggilan Putri Duyung. Seketika membuka kotak Pandora dalam hati pria itu. Dia tidak lagi menyembunyikan keinginannya yang terdalam. Tapi dia tidak percaya pada Sui Sui. Lagi pula, kebencian di mata gadis itu tidak pernah hilang. Apakah kamu membenciku? Dia tidak mengerti mengapa. Padahal dia sudah memenuhi semua permintaan gadis itu. Mengapa dia tidak mau menunjukkan wajah yang baik padanya? Mengapa kamu membenciku? Karena kamu mengurungku. Mengurung? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu keluar sekarang? Kekaisaran Oslan baru-baru ini membocorkan informasi.
Bahwa kamu adalah satu-satunya betina melahirkan di federasi. Dan memiliki konstitusi yang mudah beradaptasi. Sekarang seluruh jantan di federasi mengawasi kamu dengan penuh nafsu. Bahkan banyak manusia serigala tunawisma sedang bersiap untuk merebutmu. Sui-Sui mengernyitkan alisnya sedikit. Orang yang mengetahui identitasnya tidak banyak. Apa mungkin Luka dan Liberly yang membocorkannya? Yang tidak dia ketahui adalah pengurus yang dulu sebenarnya adalah orang putri. Bahkan sejak hari pertama dia muncul di kediaman Luka. Putri sudah tahu akan keberadaannya. Dia tidak mengizinkan seseorang merebut tunangannya. Itulah sebabnya dia sengaja membocorkan identitas Sui-Sui. Namun, keduanya tidak menyadari semuanya ini. Dr. Zhongfang hanya tersenyum sinis. Dia berjongkok dan menatapnya setara. Apa kamu pikir kamu penting bagi singa itu? Jika bukan karena kamu mengandung anaknya, bagaimana dia akan melompat untuk menyelamatkanmu? Hanya di sampingku. Kamu bisa mendapatkan perawatan terbaik. Aktif-aktif. Hanya aku yang bisa melindungimu. Dia dengan kuat memeluk gadis itu ke dalam pelukannya. Tunggu sampai kamu melahirkan. Mengandung anakku. Tanpa bertanya, tanpa berdiskusi. Ini adalah perintah tanpa ruang untuk negosiasi. Sui-Sui tersenyum dengan marah. Tapi dia tahu dia tidak bisa melawan sekarang. Dia hanya bisa berpura-pura manja sambil mengungkapkan ketidakpuasannya. Ini berlaku untuk semua jantan. Ternyata ekspresi pria itu seketika menjadi lembut. Menjelaskan bahwa dia hanya ingin lebih memahami manusia. Sui-Sui masih berpura-pura tidak nyaman. Tapi, bisakah kamu benar-benar melindungiku? Tentu saja. Hanya aku yang bisa melindungimu. Maka, kamu bersumpahlah, apapun yang terjadi. Tidak akan pernah menyakitiku. Aku bersumpah. Apapun yang terjadi. Tidak akan pernah menyakiti Sui-Sui. Sui-Sui mengangguk pelan. Hanya di tempat yang tidak terlihat oleh pria itu. Ekspresinya sangat dingin. Ini adalah tujuan yang ingin dia capai. Tangkap raja sebelum menangkap pencuri. Zhongfang adalah orang dengan otoritas tertinggi di pusat penelitian. Ingin meninggalkan tempat ini. Mendekatinya adalah pilihan terbaik. Ditambah lagi, sistem telah mengingatkannya. Kekuatan mental Zhongfang adalah tingkat SSS. Bakatnya adalah penyembuhan diri. Gennya unggul. Tanpa ekspresi, ia menatap telinga lawannya. Ternyata luka itu telah sembuh dengan sendirinya. Karena tidak bisa membunuh ular ini, maka satu-satunya cara adalah menggenggam hatinya. Beberapa hari ke depan, Zhongfang tidak lagi menguji gadis itu dengan cara penekanan. Hanya terkadang hasrat kontrol muncul. Dengan sengaja membuatnya sendirian dengan seorang asisten jantan. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan dan hanya bercanda. Hingga Zhongfang dengan wajah marah mengusir jantan itu. Kemudian dia melibatkannya dan memeluk serta menggigitnya beberapa kali. Barulah dia menyadari bahwa dia sedang menguji kesetiaannya. Sui-Sui di dalam hati tersenyum sinis. Dia sudah sepenuhnya melihat melalui ular kecil ini. Jadi ketika senang, dia akan terus ingin bertemu Zhongfang. Ternyata pria itu tampak tidak acuh. Namun sebenarnya matanya penuh dengan tawa yang tidak bisa disembunyikan. Ketika dia tidak sabar, dia dengan sengaja mendekati jantan lain. Dr. Zhongfang hampir kehilangan kendali karena marah. Memerintahkan semua jantan untuk tidak mendekati gadis tersebut. Akaho tidak peduli. Dia hanya melihatnya sambil membiarkan dia gila. Setelah disiksa oleh gadis itu untuk beberapa waktu, Dr. Zhongfang juga kehilangan minat untuk menguji. Dia hanya tinggal di sisinya dengan dalih penelitian. Terkenal sebagai catatan pengamatan manusia. 18 April tahun bintang, pukul 9.33 pagi. Dia sebelumnya meminta tepung telur. Masih ada beberapa bahan yang sama sekali tidak ada di sini. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Saya meminta bantuan orang untuk mengumpulkan sebagian besar di pasar gelap. Beberapa bahkan belum pernah didengar. Saat memberikannya, dia bahkan mengeluh kekurangan ini dan itu. Dalam waktu 3 jam, dapur sudah meledak 2 kali. Buku menyebutkan bahwa manusia kuno terhadap makanan memasak telah mencapai tingkat kematangan. Menjadi sebuah seni. Tampaknya kesimpulan ini masih terlalu terburu-buru. Jumlah sampel tidak cukup sebagai referensi. 19 April tahun bintang, pukul 4.14 sore. Dia meninggalkan dapur dan beralih ke bidang pertanian. Melihat sebidang lahan percobaan di pusat penelitian. Mengatakan ingin menanam beberapa kentang. Saya bertanya padanya bagaimana rencananya untuk menanam. Dia berkata menggali lubang dan menambahkan sedikit garam. 12.345. Setelah saya dengan hati-hati mengungkapkan keraguan, dia kemudian marah. Jadi saya pulang dan melakukan banyak penelitian. Saya mencari jenis interstellar yang mirip dengan kentang. Memberikan benih itu kepadanya. Dia akhirnya berbicara dengan saya. Tanggal 20 April tahun bintang, pukul 12 siang. Kondisi lambungnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Seharusnya karena janinnya tumbuh setiap hari. Merasa perutnya sedikit lebih besar lagi. Hari ini dia sedikit kecewa karena pakaiannya kecil. Saya kemudian berkata dari samping bahwa dia semakin gemuk. Dia lalu berpura-pura tidak melihat saya.
menunggu untuk membawa semua pakaian baru untuknya besok. Melihat apakah dia masih mencibir wajahnya padaku. Tanggal 21 April tahun bintang, pukul 1 siang. Tanggal perkiraan lahir dalam 1,5 bulan. Saya mengadakan beberapa pertemuan dengan banyak akademisi senior. Setelah beberapa penelitian, saya memutuskan untuk meminta dokter kandungan terkenal untuk membantunya melahirkan. Menunggu hari produksi itu. Namun, sepertinya dia benar-benar tidak mengerti hal ini. Hari ini saya juga menangkapnya sedang memanjat tangga di perpustakaan untuk mengambil buku. Saya memeluknya turun. Baru sadar punggung saya basah karena terkejut. Dalam keadaan terdesak, saya menyebut namanya. Saya rasa intonasi saya cukup baik. Tapi dia tidak menggubris saya lagi. Apakah emosi manusia memang begitu sulit dipahami? Atau hanya dia saja? Malam 22 April tahun bintang, jam 8. Hari ini suasana hati dia sangat baik. Saya mendengar dia mendengungkan lagu. Menyebabkan saya sepanjang hari memikirkan melodi ini. Saat rapat, saya secara tidak sadar menggumamkan lagu itu. Semua orang memandang saya seperti melihat hantu. Hari ini dia tidur lebih awal daripada sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Hanya ingin mencatat ini. Malam 23 April tahun bintang, jam 7.40. Berat badannya telah kembali normal. Menunjukkan bahwa rencana penyesuaian yang baru cukup baik. Tangan dia sangat kecil. Hari ini dia juga tidur sangat awal. Hanya mencatat ini. Malam 30 April tahun bintang, jam 11.55. Saya sudah 4 hari tidak muncul, dia tidak pernah bertanya satu kata pun. Tidak bisa menahan diri, akhirnya aku pergi mencarinya. Orang ini hanya terlihat imut saat tidur. Memikirkan kembali, tidak ada yang perlu dipikirkan. Sudahlah, anggap saja. Manusia tidak memiliki hati. Tanggal 1 Mei tahun bintang, jam 9 pagi. Dia akhir-akhir ini selalu mengantuk. Tanggal perkiraan lahir semakin dekat. Selama beberapa hari ini, aku sudah membaca data sampai pagi setiap hari. Karena ada seorang asisten yang mengatakan bahwa saat manusia melahirkan, sangat mudah mengalami pendarahan. Aku mencari banyak data untuk membantah kesimpulan ini. Tingkat kematian akibat pendarahan saat melahirkan adalah 33. 33. Aku berharap hari itu datang sedikit lebih lambat. Sedikit lebih lambat lagi. Dia sudah bangun. Aku harus pergi mengukur suhu tubuhnya. Pria secara alami tidak dapat hamil. Namun, dia malah hamil anak pria itu. Bahkan anak-anak singa 4 janin. Tak disangka pria itu tidak berniat untuk menikahinya. Dia bahkan ingin segera menikahi putri kerajaan. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan pria brengsek itu. Setelah semua, banyak pria tampan ingin menjadi ayah bagi anak-anak. Luka saat ini sudah sembuh. Mata yang dulu dingin penuh dengan kelelahan. Setengah bulan yang lalu, dia terbangun dari ruang medis. Dia diberitahu bahwa Sui-Sui telah dibawa pergi oleh Dr. Song Fang. Setelah itu, dia terus-menerus mengajukan permohonan untuk membawa kembali gadis itu. Bahkan mengirim orang secara diam-diam untuk menyelamatkannya. Namun, tanpa kecuali, semuanya gagal. Dia tidak bisa menunggu lagi. Jika dia tidak bisa bertemu Sui-Sui lagi, dia akan gila. Memikirkan itu, dia mengangkat jaketnya dan melangkah keluar dengan cepat. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan cara itu. Ternyata saat dia baru sadar, dia sudah ingin pergi ke negara Sote untuk merebut kembali Sui-Sui. Namun, dia dihentikan oleh Lai Berli. Kamu juga tahu itu, kan? Sebagai kolonel di militer. Kamu tidak mungkin bisa masuk ke wilayah Sote. Lagi pula, meskipun kamu berhasil masuk, dengan tubuhmu yang terluka, kamu tidak bisa membawanya kembali. Saat dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, Lai Berli malah berkata bahwa undangan pernikahannya dengan sang putri sudah dikirimkan. Luka tiba-tiba terhenti. Ia kemudian meraih kerah Lai Berli. Sekarang kami bahkan tidak tahu tentang keselamatan Sui-Sui. Kamu bahkan masih punya waktu untuk mengurus hal-hal yang tidak berguna ini. Namun Lai Berli mendorongnya pergi. Lalu, apakah kamu punya cara lain untuk bertemu dengannya? Ketika kamu dalam keadaan pingsan, berita tentang Sui-Sui sudah tersebar. Menyebarkan bahwa dia adalah betina yang mudah hamil. Poin pentingnya adalah tidak ada pengasuh atau pasangan sama sekali. Sekarang banyak lelaki biasmen yang mulai bergerak. Mendengar hal itu, ekspresi Luka tiba-tiba menjadi tegang. Maka terkait kehamilannya. Untungnya hal itu belum bocor. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya mengerti. Tangan di balik layar jelas ingin mendorong Sui-Sui ke pusat perhatian. Namun, mereka tidak mengeluarkan berita yang paling mengejutkan. Entah pihak lain tidak tahu. Atau mereka sedang menyisakan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Tapi apapun alasannya, bisa menyebarkan berita seperti ini pada saat-saat seperti ini. Tidakkah kamu merasa ini terlalu kebetulan? Luka mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksudnya. Namun Lai Berli menyebutkan sebuah nama. Putri Isa. Beberapa hari ini dia pergi ke tempat ratu setiap hari. Dia meminta agar upacara pernikahan bisa dimajukan. Begitu terburu-buru meminjam akal, pasti dia tahu sesuatu. Mendengar itu,
Luka ingin pergi menemui Kaisar untuk menjelaskannya. Namun Liberly menghentikannya. Apakah kamu masih tidak mengerti? Putri melakukan ini karena cemburu. Jika kamu pergi menemui Kaisar untuk membatalkan perjanjian, bukankah itu hanya akan membuat Isa semakin marah? Kalau begitu, aku tidak akan melakukan apa-apa. Apakah dia melihat orang lain secara diam-diam menyerangnya? Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mempersiapkan pernikahan dengan baik. Saat itu, orang-orang penting dari Sote pasti akan hadir. Undangan ini adalah sinyal untuk Sui Sui. Dia pasti akan datang bersama orang-orang Sote. Namun Luka tampak putus asa dengan mata merahnya. Bagaimana jika itu gagal? Bagaimana jika mereka tidak membiarkannya datang? Pedang kerajaan yang dulunya tangguh. Saat ini, dia duduk lemas di kursi. Namun, Liberly tetap menjawab dengan dingin. Jadi, apakah kamu bisa menemui dia jika kamu menyerbu? Atau, apakah kamu merasa Dr. Songfang akan menyerahkan manusia purba yang sudah didapatkannya? Kemudian, dia berbalik dengan acuh tak acuh dan pergi. Masa depanmu penting. Atau, keamanan Sui Sui yang penting? Pilihlah sendiri. Kembali ke waktu sekarang. Kaisar memenuhi permintaan K. Menjadwalkan kembali upacara pernikahan secara resmi. Isa berlari gembira setelah mendapatkan berita itu. Namun, dia melihat seorang pria dengan ekspresi wajah datar dari jauh. Seluruh tubuhnya tampak seolah membeku, kesepian dan dingin. Dia tiba-tiba merasa panik. Tanpa bisa menahan diri, dia memanggil Luka. Mendengar suara panggilan, pria itu menoleh. Mata merah kemasan itu saat ini sangat dingin seperti anak panah es. Iza merasa malu. Apakah lukamu sudah sembuh? Ia ingin merangkul lengannya. Namun, Luka menghindar dengan cepat. Isha terkejut. Meskipun Luka tidak pernah benar-benar menyukainya di masa lalu. Namun, dia tidak pernah sedingin dan sejauh ini. Aku baik-baik saja. Aku sudah meminta kepada Raja untuk memajukan upacara. Isha langsung merajuk lagi. Kau benar-benar terburu-buru. Apa masalahnya jika terlambat sedikit? Namun, Luka dengan dingin memotong ucapannya. Yang mulia, jangan lakukan hal yang tidak perlu lagi. Jika tidak, saya akan berusaha dengan segala cara. Di sisi lain, di pusat penelitian manusia purba, Zongfang dan Kiao Sui Sui sedang duduk di sofa. Pria itu tampak membaca laporan di tangannya. Namun, matanya terus-menerus melirik ke gadis di sampingnya. Hari ini mereka menerima undangan dari Luka dan Isha. Kiao Sui Sui memegang undangan elektronik dengan serius. Perasaannya sangat rumit sekarang. Meskipun tahu hari ini pasti akan datang. Tapi tidak menyangka secepat ini. Jelas-jelas aku hamil anaknya. Namun dia malah ingin menikahi orang lain. Memikirkan ini, dia secara instingtif menyentuh perutnya yang bulat. Dr. Songfang melihat situasi itu dan memeluknya dari belakang. Ada masalah? Apakah kamu tidak nyaman? Dia menggelengkan kepala dan menguap. Aku sedang berpikir tentang hadiah apa yang baik untuk diberikan. Dr. Songfang tersenyum kecil. Apa kamu tidak keberatan? Dia sudah memiliki anak denganmu. Sekarang dia malah harus menjadi pasangan betina yang lain. Apa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Dia tampak menunduk diam di permukaan. Namun pikirannya berputar dengan cepat. Melihat itu, pria itu malah mengira dia sedang sedih. Ekspresinya seketika menjadi dingin. Luka tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana jika aku membantumu menangkapnya? Sekarang kamu pasti sangat ingin bertemu dengannya, kan? Melihat situasi itu, Sui Sui merasa alarm di dalam hatinya berbunyi. Semakin lembut pria ini tersenyum. Itu berarti dia semakin marah. Kemudian, sedikit kesedihan muncul di matanya. Baiklah. Jadi, kamu pergi bawa dia sekarang. Apakah kamu ingin dia ada di sisimu seperti ini? Kiao Sui Sui tidak melawan. Hanya saja air mata jatuh diam-diam dari sudut matanya. Melihatnya seperti itu, Zongfang tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak puas jika aku membawanya ke sini? Akibatnya, gadis itu menangis lebih keras. Hidungnya yang merah membuat Zongfang sangat merasa sakit hati. Saya tidak sadarkan diri saat dilelang. Saat terbangun, aku menemukan diriku di istana lain miliknya. Jika bukan karena kamu membawaku kembali, aku bahkan tidak tahu aku hamil. Sui Sui terisak seolah tidak bisa berkata-kata lagi. Tatapan Zongfang tiba-tiba tajam. Apakah dia memaksamu? Gadis itu tidak menjawab. Hanya terdiam dan menangis. Tentu saja, semua kata ini adalah kebenaran. Hanya saja, sebagian diucapkan dengan selektif. Menyembunyikan bagian lainnya. Penipuan yang paling canggih adalah ketulusan. Ternyata suara Dr. Zongfang tiba-tiba lembut. Saya tidak tahu tentang ini. Kamu seharusnya memberitahuku. Maaf, Sui Sui, ini salahku. Dia menghentakkan tangannya lembut di dada Dr. Zongfang. Aku sudah bilang sebelumnya. Anak ini adalah anakku seorang. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dr. Zongfang memeluknya dengan lembut. Hanya saja dia tidak melihat. Mata Sui Sui dalam pelukanku tampak tenang. Saat ini, undangan di lantai masih menampilkan foto-foto. Salah satu foto menarik perhatiannya.
Sebuah sudut foto dibentuk dengan huruf GG yang terbuat dari bunga. Ketika itu saat pemeriksaan di rumah sakit, Liberly bertanya apa itu saluran darah. Dia hanya menyebutkan beberapa istilah populer dari permainan. Karena istilah populer itu tidak tercatat dalam sistem bahasa manusia purba. Jadi Dr. Zhongfang tidak menyadarinya. Ini adalah kode yang hanya dia dan Liberly yang tahu. Seketika dia sadar bahwa ini adalah isyarat dari Leili. Detik berikutnya, dia menangis dengan mata merah mempertanyakan Dr. Zhongfang. Apakah kau merasa tidak suka dengan bayi yang ada di perutku? Dr. Zhongfang jarang menundukkan kepala dan terdiam. Jika memang begitu, lebih baik kau antarkan aku kembali ke sisi luka. Kau bermimpi. Zhongfang memeluk pinggangnya dengan erat. Tidak ada jantan yang mau membesarkan anak jantan lainnya. Hal ini terutama berlaku untuk manusia binatang sosial seperti singa. Jika anaknya terkena aroma jantan dari jenis lain, yang ringan bisa berakibat pengusiran, yang ringan bisa melahirkan, yang berat bisa membuat mereka langsung dibunuh. Qiao Sui terlihat agak terkejut. Apakah mereka akan melakukan hal ini pada anak yang dilahirkan hidup yang begitu berharga? Keluarga Skes adalah sistem pewarisan. Mereka tidak akan pernah mengizinkan sedikit pun ketidakpastian dalam garis keturunan. Saya adalah manusia binatang ular yang menyukai kebebasan. Tidak ada begitu banyak aturan. Dia bisa membesarkan anaknya demi kamu. Tapi ini juga berarti mereka tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga. Lalu dia mencium dahi gadis itu. Hal-hal seperti ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu fokus pada melahirkan. Saya akan urus sisanya. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Beberapa anak masih bisa saya pelihara. Apakah setelah dewasa mereka akan kembali ke kelompok? Biarkan mereka mengurusnya sendiri saja. Bagaimana jika saya tidak ingin menyimpan mereka di dekat saya? Mendengar kata-kata ini, di mata Zhongfang justru muncul sedikit kebahagiaan. Maka saya akan mengemas mereka dan melempar kembali ke Kekaisaran Oslan. Tunggu sampai kamu hamil dengan anak saya. Kita membesarkannya bersama. Tapi sebenarnya Qiao Sui tidak ingin memelihara satu pun. Sekarang masih harus memikirkan cara untuk kembali ke Kekaisaran Oslan. 2 hari kemudian dia akhirnya menemukan cara. Menggunakan sistem untuk mensimulasikan rasa sakit saat melahirkan. Wajah kecilnya seketika terlihat sangat menderita. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin karena rasa sakit. Zhongfang dengan marah menanyakan, "Ini sebenarnya ada apa?" Reynolds menjawab dengan ragu-ragu. "Dr. Zhongfang, Zhongfei, kami menduga ini adalah kanibalisme intrauterin." Kanibalisme intrauterin mengacu pada saat ada banyak anak yang dilahirkan dalam satu kehamilan. Akan ada situasi di mana mereka saling merebut nutrisi dari tubuh induk. Ini biasanya terjadi ketika asupan nutrisi betina tidak cukup. Namun, setiap hari, nutrisi Nona Sui sudah mencukupi. Apakah mungkin karena asupan aroma jantan yang kurang? Biasanya, betina hamil setelah ditandai oleh jantan. Namun, Nona Sui adalah manusia kuno yang tidak dapat ditandai. Ditambah lagi, sejak awal kehamilan, dia telah meninggalkan ayah biologis dari anaknya. Kurangnya asupan aroma jantan menyebabkan kanibalisme intrauterin. Saat ini, bibir Sui yang sakit sudah berdarah. Mendengarkan suaranya yang lemah, Zhongfang yang tidak berkata sepatah kata pun langsung mengendurkan rahangnya. Dia menggenggam tangan gadis itu dengan erat. Matanya penuh dengan kasih sayang. Sui, jangan takut, aku akan menyelesaikannya. Zhongfang, apakah anak itu akan mati? Aku takut. Sebenarnya, yang pertama kali dipikirkan Zhongfang adalah membuat Sui merasa nyaman. Bagi dia, anak jauh lebih tidak penting dibandingkan gadis. Tidak akan. Saya tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Anak juga begitu. Kemudian memberinya obat tidur Qiao Sui. Berbalik dan memberi perintah kepada asistennya. Siapkan semuanya. Saya akan membawanya ke Kekaisaran Oslan. Di dalam istana sore itu, Liberly berdiri di depan jendela besar. Saat itu, seluruh taman dipenuhi dengan pelayan yang sibuk. Semua sedang mempersiapkan upacara pernikahan beberapa hari ke depan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Sudah beres semua, kan? Ya. Berkat yang mulia, saya telah bersatu kembali dengan adik perempuan saya. Liberly mengangguk sambil melihat ke arah Evan dengan gelas anggur di tangannya. Itu bagus. Tidak sia-sia saya menghabiskan beberapa usaha. Ternyata adik perempuan pengurus Evan telah diculik. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dia telah dibeli oleh seorang bangsawan. Dia telah mencoba berkali-kali namun tidak bisa menyelamatkan adiknya. Jadi ia meminta bantuan kepada Putri Isha. Saya berharap dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Inilah yang membantu Putri merencanakan untuk membawa pergi Qiao Sui. Siapa sangka ia terus ditunda oleh Putri. Akhirnya, Liberly mengikuti jejak rumor tersebut. Dia menemukan orang yang menjadi dalang di baliknya. Inilah yang membuatnya memahami keseluruhan cerita. Namun, ia tidak mengirim Evan ke penjara. Sebaliknya, ia membantunya menyelamatkan saudara perempuannya. Saat itu, Evan dengan penuh rasa syukur. Yang mulia,
Saya pasti akan membalas kebaikan sebesar ini kepada Anda. Namun, Lai Berli hanya tersenyum tanpa peduli. Jawablah satu pertanyaan terlebih dahulu. Kamu sudah berada di samping Luka selama 10 tahun. Mengapa saat terjadi masalah tidak meminta bantuan darinya? Namun, wajah Evan menunjukkan kesulitan. Keadaan tuannya tidak semudah yang dibayangkan orang luar. Itu berarti, bahkan jika meminta padanya, itu juga sia-sia. Ternyata, sejak Luka didiagnosis infertil, dia ingin membatalkan pertunangan dengan putri. Duke mendengar perkataan itu dan dengan tegas menegur Luka di depan umum. Bahkan mengancam untuk menarik kembali lambang keluarganya. Ini juga berarti dia dicabut dari status sebagai pewaris. Beberapa waktu yang lalu, lambang Luka menghilang. Bahkan pertanyaan yang diungkapkan dengan halus pun tidak mendapat jawaban. Dia mengira bahwa Luka telah kehilangan hak warisnya. Itulah sebabnya dia meminta bantuan putri. Tanpa dia ketahui, lambang keluarga yang sangat penting baginya telah diberikan Luka sembarangan kepada Sui-Sui yang dicintainya. Hanya untuk membuat gadis itu bahagia dan bisa berdoa. Lai Beri mendengar hal ini dan mengusap dagunya. Kali ini kamu benar-benar salah. Kamu hanya melihat Luka kehilangan kekuasaan, tetapi mengabaikan kekuatannya. Di militer, tidak ada satupun jantan yang hanya berfoya-foya. Semuanya merasa luar biasa dan suka berkelahi. Namun orang-orang seperti itu hanya menghormatinya. Mereka tidak pernah meragukan perintahnya. Apakah ini hanya karena keluarganya? Melainkan Putri Isa. Dia tampak sangat terhormat. Nyatanya, dia hanyalah alat untuk pernikahan politik. Ditambah lagi, sejak kecil dia sangat angkuh. Dan dia tidak memiliki rasa cinta kepada pasangannya. Anda rasa, apa kekuasaan yang bisa dia miliki? Mendengar itu, Evan langsung takut dan berlutut. Saya tidak memberitahu Putri tentang identitas sebenarnya Miss Sui-Sui. Mungkin Tuan akan mempertimbangkan lebih dari 10 tahun ini. Bisa memberi saya kesempatan. Tetapi Lai Boli tertawa terbahak-bahak sambil memegang perutnya. Kamu telah mengkhianati Luka. Telah melukai orang yang ia cinta. Apa kamu merasa masih ada jalan untuk kembali? Tapi jika kamu ingin hidup, saya bisa memberimu kesempatan. Di dalam kamar yang gelap hanya ada cahaya bulan yang menjatuhkan sinarnya. Lai Boli membungkuk ke depan. Apa yang kau katakan di telinga Evan? Mata yang terakhir penuh dengan keterkejutan dan perjuangan. Pada akhirnya, putus asa namun tegas. Di sisi lain, ketika Sui-Sui terbangun lagi. Sudah kembali ke Kekaisaran Oslan. Nona Sui-Sui, kamu sudah bangun. Saat itu, asisten Renol sedang berlutut di samping ranjangnya. Dengan ekspresi tegang sambil menatap dirinya sendiri. Melihat itu, dia tersenyum lembut. Letal, apakah kamu membawa apa yang aku minta? Mendengar itu, pria itu mengeluarkan kalung mutiara dari saku. Itu adalah komputer optiknya yang telah disita. Ternyata beberapa hari yang lalu, Kiao Sui-Sui memanfaatkan waktu sendirian dengan Renol. Dengan sengaja mengatakan bahwa dia sudah muak dengan Song Fang. Memanfaatkan penampilannya. Dengan mudah menaklukkan hati anjing kecil di depannya. Renol, kamu akan membantuku menjaga rahasia, kan? Melihat pemuda itu mengangguk seperti mengangguk-nganggang. Baru kemudian dia puas melepaskannya. Memegang komputer optik dan berjalan masuk ke kamar mandi. Menggunakan suara air untuk menutupi suaranya. Detik berikutnya, wajah Li Beli muncul di komputer optik. Dia langsung membuka kembali untuk menghentikan pria itu berbicara. Saya sudah sampai di Kekaisaran Oslan, tapi lokasi pasti belum jelas. Ashadai, apakah kamu punya rencana untuk membantuku terhindar dari Zong Fang? Lai Berli jelas bahwa gadis ini tidak bisa berbicara sekarang. Sui-Sui, setelah kamu mendengar ini, jika setuju, ketuk komputer optik untuk membalas saya. Kali ini Zong Fang membawa banyak pria kuat. Jika kita memaksa, itu malah akan menimbulkan kecurigaan. Jadi kamu harus mencari cara untuk datang ke istana. Saya sudah siap sepenuhnya. Nanti akan ada seseorang yang mengalihkan perhatian Zong Fang. Kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk keluar. Selama sehat, selama berada di istana, saya pasti bisa menemukanmu dan melindungimu. Dia cepat-cepat meninjau rencana. Saat ini adalah satu-satunya pilihan. Jadi dia mengetuk komputer optik untuk menunjukkan tidak masalah. Kemudian langsung mengakhiri video call dan menghapus rekaman. Memastikan tidak ada jejak yang tertinggal di komputer optik. Setelah melakukan semua ini, jantung yang berdebar perlahan mulai tenang. Tiba-tiba suara Reynold terdengar dari luar. Doktor, Anda sudah kembali. Namun, komputer optik belum sempat dikembalikan kepada Reynold. Ketika Zong Fang melihat ruangan yang kosong, pandangannya langsung menjadi suram. Di mana orang-orang dari Sui-Sui? Reynold sangat ketakutan sampai seluruh tubuhnya bergetar. Kebetulan suara air mengalir terdengar. Dia menoleh untuk melihat. Gadis itu keluar dari kamar mandi dengan lemah. Zong Fang segera melangkah maju dan menolongnya. Apakah masih merasa tidak enak? Dia memegang perutnya dan mengangguk. Kamu kemana? Ketika aku bangun, aku tidak melihatmu. Sekali lagi tidak tahu ini di mana. Aku sangat takut. Mendengar kata-kata itu, saraf Zong Fang baru saja menjadi rileks.
Fitur wajahnya yang penuh kemarahan juga secara tidak sadar menjadi lembut. Dia mengangkat gadis itu dan menaruhnya di tempat tidur. Saat melewati Reynold, matanya penuh peringatan. Sang anak anjing langsung menundukkan kepala dan pergi dengan diam. Tatapan curiga Zhongfang mengikuti sosoknya yang pergi. Sesaat kemudian sepasang tangan memegang wajahnya. Apa yang kamu lihat? Dia tersenyum dan memijat betis gadis itu. Apa? Zhongfang, kamu baru saja pergi kemana? Mengapa kita datang ke sini? Zhongfang tidak mengangkat kepala dan perlahan mulai berbicara. Pergi ke markas militer. Dia pergi mencari luka. Meskipun dia tidak merasa bahwa kondisi Sui Sui adalah kanibalisme intrauterin. Tapi melihat wajahnya yang kesakitan, semua ketelitian dari masa lalu diabaikan. Selama bisa membuatnya tidak menderita, dia akan melakukan apa saja. Jadi dia menekan ketidaknyamanan dalam hatinya. Ingin mengajak luka untuk datang dan mengobati Sui Sui. Tidak disangka, bahkan tidak bisa masuk ke pintu utama. Setelah memahami situasi, dia memeluk pria itu. Zhongfang tidak merasa sakit lagi. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini untukku. Mari kita kembali. Ternyata, wajah pria itu dipenuhi dengan senyuman yang tidak bisa dipendam. Bahkan rasa khawatir bahwa dia sendirian dengan jantan pun lenyap. Semua itu juga telah diambil alih. Sui Sui, kamu tidak perlu khawatir. Semua masalah akan saya selesaikan. Kiao Sui Sui memeluk lengannya. Tapi saya juga ingin menghadapi ini bersamamu. Bagaimana kalau kita pergi menghadiri upacara pernikahan putri? Wajah Zhongfang tiba-tiba menjadi suram. Kenapa? Kamu sangat ingin pergi ya? Dengan begitu kamu bisa bertemu luka. Tidak perlu lagi pergi ke militer untuk disakiti. Mendengar itu, wajah Zhongfang membaik. Tapi dia tidak ingin Sui Sui berhubungan dengan luka. Tahu kalau pria merasa cemburu. Kiao Sui Sui segera berubah menjadi ekspresi penuh harapan. Saya belum pernah melihat upacara pernikahan. Seandainya bisa pergi melihatnya, pasti bagus. Nanti kita juga bisa belajar bagaimana merancang pernikahan kita sendiri. Ekspresi Zhongfang langsung bersemangat. Apa yang kamu katakan barusan? Upacara pernikahan kerajaan sangat megah. Bukan? Kalimat berikutnya. Seandainya bisa pergi melihatnya, pasti bagus. Bukan, tidak, bukan. Kemudian melihat senyuman nakal di wajah gadis itu. Segera dia menyadari bahwa gadis itu sedang menggodanya. Saya baru saja mendengar kamu. Kamu bilang ingin menikahiku. Dia memeluk gadis itu dan bermain dengan rambutnya. Sui Sui, apakah kamu mau menjadikanku pasanganmu? Kiao Sui Sui tertegun oleh kelembutan pria itu. Kemudian dia teringat bahwa pria di depannya memiliki hasrat kepemilikan yang sangat kuat. Pasti dia tidak mau berbagi pasangan dengan pria lain. Seorang yang bernama Zhong. Saya ingin menjadikanmu satu-satunya pasangan saya. Dia memeluk erat gadis yang ada di pelukannya. Baik, saya tidak akan pernah mengkhianatimu. Namun dia tidak melihat bahwa wajah Sui Sui di pelukannya terasa dingin. Kemudian menjawab dengan suara manis. Aku juga. Keesokan harinya di Istana Oslan. Luka mengenakan setelan pengantin yang pas. Sempurna seperti gantungan pakaian yang sedang berjalan. Bahkan Angsi yang baru masuk juga terkejut. Tidak menyangka bahwa kolonel tampak begitu menawan dalam gaun yang megah. Luka berbalik dan berkata dengan tenang. Apakah semuanya sudah diatur? Semua orang sudah siap. Begitu Zhongfang muncul, kita ambil dia. Ingatlah, baik Sui Sui muncul atau tidak, upacara tidak dapat dilanjutkan. 2 minggu lalu, Luka meminta untuk memajukan upacara. Sambil juga meminta Ansi untuk mempersiapkan. Di satu sisi, untuk menemukan Sui Sui. Di sisi lain, untuk menghancurkan upacara pernikahannya sendiri. Ansi segera membalas bahwa ia menerima. Apakah perlu memberitahu Yang Mulia Lei Berli? Dia berbalik untuk melihat Lei Berli di taman. Mengenakan jas putih berdiri dengan kerah, tersenyum sambil mengangkat gelas. Tidak perlu. Orang itu pasti juga memiliki rencananya sendiri. Dia sangat sadar bahwa Lei Berli memanfaatkannya. Namun demi Sui Sui, dia dengan sukarela. Tapi itu tidak berarti dia akan menyerah pada Sui Sui. Memberikan Lei Berli kesempatan untuk menguasai gadis itu. Saat ini, antara dua sahabat lama ini, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Kiao Sui Sui tidak mengetahui pengaturan ini. Dia hanya pingsan dan kemudian terbangun. Dia ternyata sudah berada di dalam istana. Setelah melihat bekas jarum di lengannya, dia mengerti. Sepertinya Zhongfang khawatir dia akan mengingat jalur untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia memberinya obat tidur. Tapi dia tidak tahu bahwa Kiao Sui Sui sama sekali tidak berencana untuk melarikan diri. Selama dia sudah masuk ke istana, dia bisa memanfaatkan Lei Berli untuk menekan Zhongfang. Seberapa hebat pun seseorang, tetap saja harus melihat kekuatan. Dalam dunia ini, semua tergantung pada kekuatan. Ternyata Lei Berli segera muncul. Sui Sui, aku datang. Chen, bagaimana kau menemukan aku? Bentuk binatang Evan adalah kelelawar. Bakatnya adalah menggunakan ekolokasi. Hanya saja ada batas jarak. Itulah sebabnya aku membawamu ke istana. Aku menyuruh Evan untuk menahan Zhongfang.
Kapal terbang sudah menunggu di luar. Ayo pergi. Kemudian dia menarik Kiao Sui untuk pergi. Kiao Sui hanya tertegun di tempat. Pergi? Mau pergi kemana? Lai Berli tersenyum dengan mata yang penuh makna. Aku akan menyerahkan segalanya di keluarga kerajaan. Pergi bersamamu ke tempat yang tidak ada yang bisa menemukannya. Segala sesuatu sudah aku atur. Tunggu sampai kamu melahirkan anak itu. Kita akan membesarkan anak itu bersama-sama. Namun Kiao Sui mengernyitkan dahi sedikit. Zhongfang tidak akan membiarkanku. Karena ini adalah istana kerajaan. Kamu bisa langsung menangkapnya. Senyuman Lai Berli segera membeku. Meskipun aku adalah anggota kerajaan, tapi aku tidak memiliki kekuasaan sebenarnya. Jadi aku tidak bisa sembarangan memindahkan orang. Setelah berbicara, tangannya tanpa sadar mengepal. Sui, apa kamu tidak ingin pergi denganku? Gadis itu mengangguk, tanpa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Lai Berli hanya merasa tenggorokannya tercekat. Apakah itu karena luka? Namun Kiao Sui cepat-cepat membantah. Lalu, kenapa? Yang aku inginkan adalah kehidupan yang stabil dan aman. Ash benar-benar berterima kasih padamu. Tapi aku tidak ingin hidup bersembunyi terus-menerus. Suara Sui tenang dan lembut. Namun, Lai Berli merasa seolah dipukul palu berat. Ini berarti dia tidak cukup kuat. Tidak bisa melindunginya. Tidak ada yang tahu bagaimana Sui menjalani hari-hari ini. Karena dia dikurung oleh Zhongfang. Segala sesuatu harus melalui izinnya. Sama seperti keluarga menyesakan di kehidupan sebelumnya. Hanya bisa berusaha menyenangkan keluarga sambil bergantung pada orang lain. Dia sudah muak dengan hidup seperti ini. Kini, karena semuanya terjebak dalam permainan, dia ingin memimpin kehidupannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya Lai Berli yang tersisa, berdiri tidak rela di tempatnya. Meninggalkan ruangan, dia memegang perutnya dan pergi ke taman. Mendengarkan sorak-sorai tidak jauh di depan. Sepertinya sedang diadakan upacara pernikahan. Meskipun merasa sedikit bersalah pada luka. Namun, saat ini jalan Lai Berli tidak bisa dilalui. Luka adalah pilihan terakhir. Semoga dia bisa mempertimbangkan demi anak yang dilahirkan. Bisa membantunya menghadapi Zhongfang. Saat dia memasuki ruangan, seluruh bumi tiba-tiba bergetar hebat. Kiao Sui tidak bisa berdiri dengan baik dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mengalir. Air ketuban pecah. Dan saat itu di dalam ruangan, Zhongfang dan Luka sudah bertarung dengan sangat keras. Dua jantan dengan kekuatan mental tingkat SSS yang sama. Tekanan dari pertarungan tidak bisa didekati. Tiba-tiba kerumunan menjadi ribut. Tidak baik, ada seorang wanita sedang melahirkan di sini. Semua orang terkejut melihat ke arah itu. Terlihat seorang gadis lemah bercucuran keringat. Memegang perutnya setengah duduk di tanah. Lai Berli dengan cemas berlari ke sisinya. Cepat, tolong. Apakah ada dokter bidan? Tidak lama kemudian dokter muncul dengan wajah serius. Ini adalah kelahiran prematur. Sekarang harus siap untuk membantu persalinan. Kiao Sui tiba-tiba merasa gelap di depan matanya. Dia tidak bisa melahirkan di depan begitu banyak orang. Lai Berli menjadi sangat cemas. Dia memerintahkan pelayan untuk mengelilingi area dengan tirai. Pada saat itu, orang-orang yang mengerumuni telah dipisahkan. Kiao Sui hanya merasakan kontraksi datang berulang kali. Tetapi segera rasa sakit itu menghilang. Tampaknya sistem mulai berfungsi. Lai Berli sekarang lebih cemas daripada dia. Dia memegang tangan gadis itu dan terus-menerus berkata tidak apa-apa. Pada saat itu, semua orang dalam upacara mulai berdiskusi. Astaga, ada betina yang melahirkan. Saya belum pernah melihat betina yang melahirkan. Cepat, pergi lihat apakah ada yang perlu dibantu. Isha juga datang ke lokasi. Setelah mendengar nama Kiao Sui, tubuhnya bergetar. Wanita itu ternyata hamil. Dia berteriak dengan gila-gilaan kepada Lai Berli di balik tirai. Sepupuku, anak itu milikmu, kan? Cepat katakan, itu pasti milikmu, kan? Saat ini, hati Lai Berli ingin membunuhnya. Sebenarnya, kelahiran prematur Kiao Sui sangat berbahaya. Hasilnya, wanita ini masih berteriak-teriak. Sui, jangan takut, aku akan mengurusnya. Ia berjalan menuju Isa dengan ekspresi suram. Mendengar pertanyaan wanita itu, dia mendengus. Itu milik Luka Sikeses. Bukankah kamu sudah menebaknya? Itulah sebabnya kamu berteriak di sini. Isa langsung terpaku di tempat. Dalam sekejap, ayah Luka berlari maju dengan wajah penuh semangat. Apa kamu serius? Apakah itu keturunan Luka? Mendapatkan jawaban yang positif, dia langsung menangis bahagia. Bagus sekali. Tuhan binatang memberkati keluarga Sikeses kami. Saat ingin melanjutkan menanyakan rincian, tiba-tiba terdengar teriakan di ruang bersalin. Sudah lahir, sudah lahir. Itu adalah anak betina kecil. Saat ini, suara notifikasi sistem juga terdengar di telinga Sui. Tuan rumah dengan bebas melahirkan 4 anak singa. 3 jantan, 1 betina. Semuanya memiliki gen unggul. Di antaranya, anak singa betina memiliki kekuatan mental level S. 3 anak singa jantan memiliki kekuatan mental level A. Kiao Sui merasa sedikit aneh.
Kekuatan mental Luka adalah tingkat SS. Mengapa tidak ada satupun anak yang mewarisi? Tuan rumah tidak memiliki kekuatan mental. Hal ini sangat mempengaruhi anak-anaknya. Jadi, jika tuan rumah ingin meningkatkan kekuatan mental keturunannya, pertama-tama harus meningkatkan kekuatan mentalnya sendiri. Kemudian Kiao Sui melihat layar virtual di depannya. Di sana ditampilkan status pribadinya. Di antara itu, dua kolom, kekuatan mental dan bakat, semuanya berwarna abu-abu. Bila status kekuatan mental dan bakat dapat diaktifkan dengan poin akumulasi. Bila bakat, 200 poin. Bila kekuatan mental, 600 poin. Melahirkan kali ini mendapatkan 500 poin. Hanya bisa memilih untuk menyalakan kolom bakat. Namun, setelah dinyalakan, kolom bakatnya kosong. 200 poin akumulasi hanya digunakan untuk aktivasi. Sedangkan bakat harus diperoleh sendiri oleh tuan rumah. Dapat menukar 200 poin akumulasi untuk mendapatkan keterampilan pedang tebas. Dengan menjalin hubungan dengan individu jantan, dapat merebut bakatnya. Harap diperhatikan bahwa saat ini Anda hanya mengaktifkan satu slot bakat. Oleh karena itu, perampasan bakat hanya akan dihitung berdasarkan yang terakhir kali. Mendengar itu, mata dia cerah sejenak. Apakah itu berarti mencabut bakat? Dia sudah memilih siapa yang akan dicari. Setelah dengan tegas menukarkan keterampilannya, Sui juga menukar obat kembar dan obat kontrasepsi. Obat kembar dapat menjamin jumlah anak berlipat ganda 100%. Sedangkan obat kontrasepsi digunakan untuk situasi khusus. Sekarang tubuhnya sangat mudah hamil. Ini bukan hal baik baginya. Kemudian memerintahkan sistem untuk memulihkan dengan satu tombol. Seketika tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Bahkan sudah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya. Namun, untuk tidak menarik perhatian, dia masih berpura-pura terlihat lemah. Pada saat itu, Luka akhirnya mendengar kabar. Pria yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Dengan mata merah, dia berlari dari kerumunan menuju gadis itu. Kaisar juga segera datang setelah mendengar berita itu. Di sebelahnya adalah Zhongfang yang terluka parah. Ternyata sebelumnya kedua orang itu benar-benar bertarung dengan serius. Setelah tim pengawal menyadari tidak bisa menghentikannya, mereka kemudian mengirim pesan kepada Kaisar. Menginformasikan kepada dua orang tersebut tentang kelahiran prematur Kiao Sui. Barulah mereka berhasil menghentikan pertarungan. Jika tidak, pasti salah satu dari mereka akan menemui ajal. Perlu diketahui bahwa Zhongfang terlihat seperti peneliti. Namun sebenarnya dia adalah putra anggota penting Partai Swordland. Jika salah satu dari mereka mengalami masalah, Kaisar tidak akan mampu menanggung kemarahan keluarga di belakang mereka. Saat itu di area persalinan, 4 anak yang dilahirkan hidup karena kelahiran prematur. Kini mereka harus tinggal di kotak medis. Meskipun Kiao Sui baru saja melahirkan, namun kondisinya sangat baik. Dengan lembut, dia menunduk untuk mengamati anak-anaknya. Saat itu, dia tampak seperti malaikat yang turun ke dunia. Setelah Luka masuk, dia melihat pemandangan ini. Tak bisa menahan lagi, ia menangis terseduh-seduh. Ia perlahan berjalan mendekati gadis itu. Ia memeluknya erat dari belakang. Cinta yang menggebu-gebu tak bisa ditahan lagi. Maaf. Kiao Sui sedikit terkejut dengan kehadiran pria itu. Ia ingin menoleh untuk melihatnya. Namun, dipeluk erat sampai tidak bisa bergerak. Saat itu, Luka sedang menyesali kelemahannya. Ia sengaja bersikap dingin pada gadis itu. Ia mengira bisa membuatnya hidup dengan aman. Tak disangka, ia justru tidak dapat melindunginya. Bahkan membuatnya menjalani seluruh masa kehamilan sendirian. Ia sangat membenci dirinya sendiri. Dan rasa bersalah terhadap gadis itu mencapai puncaknya. Sui, aku mencintaimu. Pria itu memeluk gadis itu dan mengucapkan kata-kata ini. Pada saat itu, Zhongfang langsung memuntahkan darah. Ia menatap tajam Kiao Sui di depannya. Kini ia menyadari bahwa ia telah menipu dirinya sendiri. Ia mengucapkan 2 kata dari celah giginya kepada gadis itu. Sui, datanglah ke sini. Luka langsung menghalangi di depannya. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membawanya pergi. Dia diberikan kepada saya oleh pemerintah federal. Kau ini siapa? Dr. Zhongfang, apa kau sudah gila? Pemerintah federal hanya sementara mempercayakan Sui kepada pusat penelitian. Bukan untuk dijadikan barang milik pribadi. Sementara itu, Li Beli juga melangkah maju. Posisi ketiga orang itu membentuk segitiga yang stabil. Zhongfang tidak menghiraukan Luka. Ia berpaling dan mengulangi, datanglah ke sini. Selama kau kembali bersamaku, segala sesuatu bisa dimaafkan. Pada saat itu, Kiao Sui juga tidak berbicara. Mata besarnya yang indah berkilau. Dia sedang berpikir tentang bagaimana cara menggunakan pencabutan bakat pada Zhongfang. Namun, dia tidak ingin kembali bersamanya. Lagi pula, di sana tidak ada kebebasan sama sekali. Zhongfang sekali lagi menahan amarahnya dan berteriak. Suara lembut gadis itu akhirnya terdengar. Point Card, saya tidak ingin kembali. Kali ini aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi.
Meskipun pelan, Zhong Fang tetap mendengarnya. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Matanya penuh dengan kebencian. Suara ledakan menggelegar. Kekuatan mental Zhong Fang meledak seketika. Rambut hijaunya beterbangan di udara. Sisik berwarna hijau di pipinya tampak samar. Tidak baik. Dia telah memasuki keadaan amukan. Luka dan Lei Bili juga melepaskan kekuatan mental. 3 kekuatan mental yang kuat mengguncang seluruh kota. Semua orang ketakutan hingga kaki mereka bergetar. Melihat itu, ayah Luka segera berlutut di depan Kaisar. Yang mulia, Luka berjuang demi betinanya. Keluarga Sikeses mengakui dalam hidup atau mati. Artinya, hal ini tidak akan naik ke tingkat militer bahkan kekaisaran. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan menuntut. Mendengar itu, alis Kaisar sedikit melonggar. Namun, melihat Lei Bili di arena, dia kembali mengernyitkan dahi. Ini apa sih? Meskipun dia dan Luka bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Bukankah itu juga akan mempermalukan keluarga kerajaan? Jangan bertindak terburu-buru hanya karena ingin membantu teman. Kalian berdua juga harus tenang. Ini bukan tempat untuk kalian bertarung. Awalnya kupikir Kaisar akan berbicara. Tetapi pertempuran ini pada akhirnya tidak akan terjadi. Tak disangka, Lai Berli tidak menoleh sama sekali. Aku bukan datang untuk membantu Luka. Sui-sui, aku akan membawamu pergi. Semua orang tertegun. Jadi, sepertinya bukan Trinity. Tetapi dia ingin melawan 2 orang. Di detik berikutnya, kekuatan mental bertabrakan. Guncangan yang hebat mengguncang seluruh tempat. Kiao Sui-sui mengangkat wajahnya dari tumpukan debu dan batu. Dia melihat Luka dan Zhong Fang mundur beberapa langkah. Lai Berli setengah berlutut di samping. Sudut bibirnya mengeluarkan banyak darah. Tentu saja, Luka juga tidak lebih baik. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka besar dan kecil yang membasahi pakaiannya. Seorang ilmuwan yang memiliki obsesi terhadap Kiao Sui-sui juga mengalami luka yang cukup parah. Hanya saja lukanya sedang cepat sembuh. Tiba-tiba mata Zhong Fang berubah menjadi mata vertikal. Dia membuka mulutnya dan menunjukkan gigi racun. Tubuhnya seperti kilat menyerang Luka. Melihat Luka yang akan digigit oleh gigi racun, Sui-sui segera berlari dan memeluk leher Luka. Zhong Fang melihat dia menyerang dan dengan tegas menarik kembali gigi racunnya. Namun, inersia tubuhnya tidak bisa dihentikan. Untungnya, Luka memeluknya dan terjatuh ke samping. Jika tidak, dia mungkin sudah meninggal saat itu. Sui-sui mendengar Luka mengeluarkan suara tercekik. Kemudian dia diperiksa secara cemas oleh Luka. Setelah memastikan dia tidak terluka, barulah dia sedikit lega. Jangan lakukan itu lagi, Sui-sui. Aku tidak bisa menanggung konsekuensi jika kamu terluka. Di samping, Zhong Fang hampir gila saat itu. Dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Luka. Dia awalnya berpikir setelah kalah, mungkin Sui-sui tidak akan menyukainya lagi. Ternyata dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia tertawa dengan sangat keras. Dari senyuman dingin yang sepele menjadi tawa terbahak-bahak. Saat itu, dia seperti seorang gila. Kiao Sui-sui menghela napas. Zhong Fang, aku tidak ingin kembali bersamamu. Aku akan menjelaskan di sana kepada federasi. Zhong Fang tersenyum pahit dan tidak berusaha menahan lagi. Terserah padamu. Saya telah menanamkan chip di dalam tubuhmu. Datanglah, aku akan membantumu mengeluarkannya. Lai Berli menutup dadanya untuk menghentikan. Sui-sui, jangan percaya dia. Luka juga menghalangi di depan dia dan tidak berani lengah. Zhong Fang juga tidak memperhatikan. Maka biarkan saja tetap di tubuhmu. Anggaplah ini sebagai hadiah dariku. Chip ini untuk apa? Untuk memantau setiap gerak-gerikmu. Apakah itu kondisi atau posisi? Aku sangat mengetahui semuanya. Dia menggigit bibirnya. Dia menarik ujung baju Luka. Zhong Fang tertawa dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka berdua pernah saling berinteraksi. Dia sangat mengerti apa yang disukai dan tidak disukai Kiao Sui-sui. Dia pasti tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk diawasi. Ternyata Sui-sui berjalan dengan hati-hati. Bagaimana cara mengambilnya? Apa? Berikan saya pergelangan tanganmu. Aku akan mengeluarkan chip dengan kekuatan mentalku. Luka memegang tangan Sui-sui, menggandengnya untuk berjalan bersama. Zhong Fang tidak melihat Luka. Matanya terus menatap Kiao Sui-sui. Cinta dan benci dalam matanya saling berjalin dan tertekan tanpa henti. Sui-sui mengulurkan pergelangan tangannya. Berhenti 3 langkah darinya. Apakah ini sudah cukup? Zhong Fang tidak lagi meminta agar dia mendekat. Dia mengulurkan lengannya dengan jari-jari terbuka. Kiao Sui-sui, aku tidak akan melepaskanmu seumur hidupku. Sebuah cahaya perak tiba-tiba meledak. Semua orang terpesona sehingga tidak bisa membuka mata. Menunggu cahaya itu kembali mereda. Serangan yang diperkirakan tidak muncul. Sebaliknya, Zhong Fang menghilang. Tidak, dia telah membawa anak itu pergi. Luka segera mengejar. Sui-sui juga buru-buru berlari ke kotak pemanas untuk memeriksa. Ternyata ada 1 anak yang hilang dari 4 anak. Itu adalah kecil Z. Anak betina dengan kekuatan mental tertinggi. Itu adalah seekor singa kecil dengan bulu putih salju.
Matanya bahkan belum terbuka. Lai Boli segera memegang bahunya. Jangan takut, jangan takut. Jangan-jangan. Saya pasti akan menemukan anak-anak itu kembali. Kiao Sui marah sambil mengepalkan tangan. Namun Zhongfang menghilang seperti hantu di istana. Dalam hari-hari berikutnya, keluarga Shkes mengeluarkan surat penghargaan. Kaisar juga mengirim orang untuk mencarinya. Tapi tidak ada tempat yang bisa menemukan sosok Zhongfang. Sementara itu, Kiao Sui menjadi terkenal karena kelahiran anaknya. Semua jantan ingin mendaftar untuk menjadi pasangannya. Namun pihak yang bersangkutan semua menolak. Dia karena pengaturan kaisar. Dan anak-anak sementara tinggal di istana. Lai Boli selalu menemani dan merawatnya. Saat ini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan di lembaga penelitian. Lagi pula, tidak ada yang membatasi kebebasannya di sini. Lai Berli bahkan setuju tanpa syarat untuk semua permintaan. Kapan Luka bisa keluar dari ruang medis? Sebentar lagi. Dokter bilang bahwa lukanya dari sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Kali ini lagi-lagi terluka baru. Harus diobati secara menyeluruh agar bisa keluar dari ruang medis. Dia mengangguk, menyadari bahwa ini bukan hal yang bisa terburu-buru. Mengingat kepolosan luka yang dingin padanya sebelumnya. Dan kini dia terlihat begitu tegang. Dia merasa mungkin lebih baik tidak bertemu. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan luka. Setengah bulan kemudian, Kaisar Kekaisaran Oslan memanggil Sui. Kaisar dengan ramah memberikan tempat duduk kepada Kiao Sui. Bagaimana kamu mengenal luka? Saat aku dijual oleh organisasi bawah tanah, adalah Dianka yang menyelamatkanku. Kaisar mengangguk. Sebenarnya dia sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Pada saat ini hanya menggunakan ini untuk membuka topik. Dia adalah anak yang baik. Mengambilnya sebagai pasangan juga layak untukmu. Luka dia. Bukankah dia bukan pasangan putri? Dia sudah menjelaskan hal ini padaku. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Isa. Setelah itu, dia melihat gadis itu dengan senyuman bermakna. Jika Luka tidak menikahi putri, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi dia tidak akan lagi menjadi kolonel militer. Lagi pula, dia awalnya ditempatkan di posisi ini. Hanya untuk bisa layak dengan putri kerajaan. Kini, dia berbelok arah. Maka, kehormatan ini tentu saja harus diambil kembali. Paksaan yang terang-terangan. Kiao Sui sangat benci dengan perasaan seperti ini. Mengorbankan masa depan Luka demi dirinya. Tekanan ini membuatnya sesak napas. Jadi Kiao Sui tahu bahwa Kaisar memiliki maksud lain sekarang. Namun, dia hanya bisa melanjutkan kata-katanya. Anda langsung saja sebutkan syaratnya. Bagaimana agar Luka tidak mendapat hukuman? Kaisar langsung tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Tenang saja, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Hanya perlu menjadikan Lanze sebagai pasangan pertamamu. Aku janji, akan membuat anak kalian menjadi raja selanjutnya. Kiao Sui terkejut sejenak. Tidak menyangka ini adalah syaratnya. Lanze adalah putra bungsu Kaisar. Usianya hampir sama dengan Es. Bakatnya adalah ramalan. Meski mewarisi gen unggul dari manusia binatang sosial jantan. Namun, dia buta dan tidak memiliki 5 indera. Namun, dia telah meramalkan nasib Oslan 2 kali. Yang pertama adalah bencana akibat kegilaan kolektif manusia binatang. Yang kedua adalah hasil dari pertempuran sayap ganda. Membuat kerajaan menjadi satu-satunya negara anggota yang kehilangan paling sedikit. Menjadi satu-satunya negara anggota yang mengalami kerugian paling kecil. Jadi, Kaisar selalu sangat menghargai dan mendidiknya. Memikirkan tentang bakat ramalan ini. Mata Kiao Sui berbinar. Kemudian, Kaisar melanjutkan pembicaraannya. Jika kamu menikah dengan Lanze, maka bisa menjadi anggota kerajaan Oslan. Tidak perlu lagi takut bahwa federasi akan mengirimmu kembali ke Sortland. Mengenai si kecil Luka itu, matanya sedikit menyipit. Kamu juga bisa menikah dengannya. Namun posisi pasangan kedua harus jelas. Kiao Sui tidak langsung menjawab setelah mendengarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu mempertimbangkan. Kaisar juga tidak melanjutkan untuk memaksa. Ia melambai dan meminta seseorang untuk membawanya kembali. Sepanjang perjalanan, dia terus memikirkan hal ini. Baru saja kembali ke dalam istana. Tiba-tiba dipeluk oleh sosok yang dikenalnya. Luka, kenapa kamu keluar? Luka menundukkan pandangannya sambil tersenyum melihat orang di pelukannya. Mereka bilang kamu sudah pergi. Aku hanya bisa masuk dan menunggu. Kamu pergi cukup lama. Saat itu Luka mengenakan pakaian rumah sakit dari ruang perawatan. Sekali lihat sudah diketahui ia keluar diam-diam. Aku baru saja bertemu dengan Kaisar. Apakah lukamu baik-baik saja? Melihatmu, aku merasa lebih baik. Di dalam mata Luka terdapat kelembutan sepenuhnya. Dia kemudian kembali dengan perasaan bersalah. Maaf, aku tidak merawat anak kita dengan baik. Aku akan terus mencari keberadaan Zhongfang. Jika kau khawatir, aku akan pergi ke Sortland sendiri. Meskipun Kiao Sui juga khawatir. Tapi dia tahu anaknya tidak akan terluka. Lagi pula, itu adalah alat untuk menjadikannya sebagai ancaman.
Jadi yang penting sekarang adalah hal lain. Jika aku menikah dengan orang lain, apakah kau akan menyalahkanku? Mendengar kata-kata itu, Luka terkejut. Apakah itu Liberly? Tapi bukan ACZ. Ekspresi Luka langsung membeku. Apakah yang kau maksud adalah Lance Liberly? Kiao Sui melihat dadanya naik turun. Dia mengira dia sangat peduli. Jadi dia menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Bagi saya, siapa pasangan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah ayah dari anak itu. Itu memang benar. Lagi pula, gen dari anak itu harus unggul untuk mendapatkan poin tertinggi. Jadi, ayah dari bayi itu tentu sangat penting. Tapi kamu tahu keadaannya. Dia sama sekali tidak cocok untukmu. Tapi hanya dengan cara ini, kamu bisa terhindar dari hukuman. Luka sejenak tidak tahu harus berkata apa. Hanya merasakan sakit hati dan tersiksa. Tapi sebagai seorang pejabat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menemani Sui lebih banyak dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Raja juga sering mengirim orang untuk bertanya. Apapun yang dibutuhkan dalam hidup bisa diajukan. Dia tentu saja tahu bahwa itu meminta jawaban secara tidak langsung. Jadi, dia meminta untuk menyampaikan harapan untuk bertemu dengan Lance. Ternyata, Raja segera mengatur semuanya. Di dalam perpustakaan, Kiao Sui menunggu dengan tenang di depan galeri. Sudah lama menunggu, Nona Sui. Suara yang indah muncul dari belakang. Kiao Sui berbalik. Dia melihat seorang pemuda kurus perlahan berjalan mendekat. Postur tubuhnya sangat tegak. Namun, dibandingkan dengan jantan lainnya, dia terlihat sangat kurus. Kulitnya adalah jenis yang tidak pernah terlihat oleh mata selama bertahun-tahun. Rambut pendek berwarna biru tua itu sangat rapi. Kiao Sui tak bisa tidak terkagum saat melihatnya untuk pertama kali. Jika di kehidupan sebelumnya, wajah ini pasti bisa dianggap sebagai yang teratas. Sayangnya, matanya seperti genangan air mati, tanpa fokus. Kiao Sui segera kembali sadar. Kamu pasti sudah mendengar, kan? Saya ingin tahu apa pendapatmu tentang ini. Lance menggelengkan kepala dan tersenyum kecil mendengar itu. Biarkan saya menjadi pasangan pertamamu. Ini benar-benar sedikit merugikanmu. Sui tahu bahwa dia tidak bisa melihat. Jadi dia dengan berani menatap ekspresinya. Saat mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kejujuran yang segar. Ini membuatnya merasa lebih suka padanya. Saya ingin kamu menjadi pasangan saya. Lance tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Setelah semua, sebagai seorang jantan yang tuli dan buta, tidak ada wanita yang menyukainya. Mungkin ini adalah berkah dari kesulitan. Dia secara tidak terduga terbangun dengan bakat kemampuan melihat masa depan. Terutama dia berada di biro ramalan. Dia bahkan bisa mencoba mengubah masa depannya sendiri. Ini tanpa diragukan lagi membuatnya bersemangat. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Karena dia mulai terus-menerus dapat melihat takdir orang lain. Bahkan saat hanya berselisih. Selama mereka berada dalam jangkauan kekuatan mentalnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dalam sekejap melihat seluruh kehidupan orang ini. Suatu ketika dia melihat gambaran kematian pelayannya di masa depan. Dia melakukan segala cara untuk menyelamatkan nyawanya. Namun dia menemukan fakta yang kejam. Dia hanya bisa mengubah masa depannya sendiri melalui kemampuan melihat masa depan. Sedangkan takdir orang lain sama sekali tidak bisa digoyahkan. Dia membenci bakatnya sendiri. Takut akan perasaan tidak berdaya itu. Jadi dia tidak berani merasakan cinta kepada siapapun. Karena dia mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Namun tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa melihat peristiwa itu terjadi. Kiao Sui melihatnya dalam keadaan melamun. Dia kemudian mulai berbicara pelan sekali lagi. Jadi saya ingin menanyakan pendapatmu. Apakah kamu bersedia menjadi pasangan pertama saya? Apa? Pada saat ini, wajah Lance penuh dengan keterkejutan. Sejak kecil, dia hanya pernah melihat satu betina, yaitu Isa. Bahkan mereka tidak pernah berbicara beberapa kata pun. Menghadapi kata-kata pengajuan pasangan dari Kiao Sui. Dalam sekejap, telinga Lance merah hingga berdarah. Anda bilang, biarkan saya menjadi pasanganmu? Pasangan utama. Kenapa harus saya? Karena saya butuh sebuah rumah. Sebuah rumah yang aturan-aturannya ditetapkan sendiri. Sebuah rumah dengan kendali mutlak.